Matahari baru saja menggelincir ke barat ketika Bagus Pramono mengangkat senapan tuanya. Pada detik yang sama, seorang anak perempuan menyeruak keluar dari rapatnya barisan pepohonan di pinggir hutan jati. Langkah kakinya begitu sergap, berlarut-larut dalam kepanikan, hingga sepasang tungkainya yang kurus nyaris tak sanggup lagi menopang berat tubuhnya. Usianya mungkin baru 12 tahun atau bahkan kurang dari itu. Guratan wajahnya menandakan ia adalah anak dari suku pedalaman. Kulitnya legam, terbakar matahari. Kebaya lungsuran yang dikenakannya tampak robek koyak di bagian bahu, dan kedua telapak kaki telanjang itu menghantam permukaan tanah yang mulai mengeras dan membeku oleh dinginnya musim kemarau di dataran tinggi. Anak itu sama sekali tidak menoleh ke arah Bagus. Pandangan matanya tertuju penuh ketakutan ke arah belakang, seolah-olah ada iblis yang sedang mengintai tumitnya. Ketika Bagus mengalihkan pandangannya mengikuti arah mata anak itu, barulah ia menyadari apa yang sedang terjadi. Di atas pematang bukit yang gundul, tampak 6 orang penunggang kuda muncul beriringan. Mereka menggenggam senjata laras panjang, bergerak dengan sangat cepat dan jelas-jelas sedang memburu anak perempuan itu seperti kawanan serigala mengincar mangsa. Bagus hanya memiliki waktu 3 detik untuk menimbang keadaan dan mengambil keputusan hidup atau mati. Dan siang itu, dia telah membulatkan tekadnya. Jika kisah perjuangan ini menyentuh hati Anda, silakan klik tombol langganan di saluran ini. Aktifkan lonceng notifikasi dan ikuti jalinan ceritanya hingga kalimat terakhir. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Beritahu saya dari kota atau daerah mana Anda menyaksikan kisah ini. Saya sangat ingin melihat seberapa jauh kisah ini dapat mengembara dan menyentuh hati banyak orang. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Sudah 4 tahun lamanya Bagus, Pramono tidak pernah lagi mengarahkan sebutir peluru pun ke dada sesama manusia. Selama itu pula, ia memang tidak pernah menemukan alasan untuk melakukannya. Pondok dan lahan peternakannya berdiri terisolasi di ujung paling luar wilayah Kabupaten Laramie, sebuah daerah pedalaman yang sunyi di tanah Wyoming. Letaknya yang begitu dekat dengan kaki pegunungan membuat sebagian besar orang menganggap tempat itu terlalu dingin, terlalu terpencil, dan terlalu banyak mendatangkan kesusahan bagi siapa saja yang nekat tinggal di sana. Tetangga bisa dihitung dengan jari sebelah tangan, sementara orang asing yang datang bertamu jauh lebih langka lagi. Namun, justru suasana seperti itulah yang sangat diinginkan dan dicari oleh Bagus. Ia telah menghabiskan waktu hampir 10 tahun terakhir untuk membangun tembok kesunyian ini dengan sengaja. Setelah kepergian Sarah, istrinya, beserta anak laki-laki semata, wayangnya yang merenggang nyawa akibat serangan wabah demam berdarah yang ganas pada musim dingin tahun 1871. Sebuah penyakit yang datang begitu cepat dan merenggut segalanya, tanpa sisa Bagus memilih untuk mengunci rapat-rapat pintu hatinya. Ia menarik diri dari pergaulan dunia, bertingkah layaknya seorang pria yang remuk redam karena hidup telah merampas seluruh kebahagiaannya sekaligus dalam satu kedipan mata. Hari-harinya dihabiskan dengan menggembalakan ternak sapi, memperbaiki pagar-pagar kayu yang lapuk dimakan usia, menyantap makanannya dalam kesendirian, dan terbangun sebelum fajar menyingsing tanpa ada satu jiwa pun yang bisa diajak berbagi kata. Lambat laun, keheningan yang mencekam itu tidak lagi terasa sebagai sebuah kehilangan yang menyakitkan. Bagus mulai menganggapnya seperti cuaca sehari-hari. Sesuatu yang tak bisa kau ubah, melainkan sesuatu yang mau tidak mau harus kau pelajari cara menjalaninya dari dalam. Sore itu, ia sedang sibuk menyambung kembali bentangan kawat berduri pada pagar pembatas di area padang rumput sebelah timur laut ketika telinganya menangkap sebuah bunyi yang janggal. Itu bukan suara derap langkah kaki kuda, bukan pula siulan angin gunung yang lazim terdengar. Itu adalah suara pergerakan yang tergesa-gesa, cepat, dan penuh keputusasaan. Suara itu berasal dari balik batas hutan, tempat di mana pohon-pohon pinus tumbuh rapat dan mencengkeram pinggiran tanah miliknya. Bagus meletakkan tangannya, lalu membalikan badan. Tiba-tiba saja, anak perempuan itu melesat keluar dari kegelapan hutan, seolah-olah ada kekuatan gaib yang melontarkannya dari laras meriam. Tubuhnya mungil, rambutnya yang hitam legam, tampak kusut masai. Kaki telanjangnya menghentak rumput yang dilapisi embun beku,
dan ia berlari dengan kecepatan luar biasa yang tidak mungkin lahir dari sekadar keinginan untuk berpindah tempat. Kecepatan itu bersumber dari rasa teror yang mutlak, dari sebuah keyakinan absolut di dalam benaknya bahwa berhenti melangkah berarti menjemput maut. Pada awalnya, anak perempuan itu tidak menyadari keberadaan Bagus. Begitu matanya menangkap sosok pria dewasa di hadapannya, ia mendadak mengerem langkahnya di atas rumput yang mengeras akibat cuaca dingin hingga tubuhnya nyaris terjungkal ke depan. Kedua lengannya berputar-putar di udara berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya sebelum akhirnya ia berhasil menapak mantap. Anak itu menatap Bagus dengan sepasang mata yang begitu besar, hitam dan pekat hingga tampak menyerupai lubang luka yang menganga lebar di wajahnya yang kotor. Tanpa sadar, senapan di tangan Bagus sudah terangkat dan membidik, bahkan sebelum otaknya sempat mencerna sepenuhnya apa yang sebenarnya sedang disaksikan oleh kedua matanya. Detik berikutnya, pandangan Bagus menangkap rombongan pengejar itu. 6 orang penunggang kuda bergerak dalam formasi garis rapat melewati punggung bukit di sebelah timur laut. Kuda-kuda mereka dipacu dengan sangat keras, cukup dekat hingga Bagus bisa melihat uap napas putih keluar dari lubang hidung hewan-hewan tersebut membentuk gumpalan awan kecil di udara dingin. Mereka adalah orang-orang bersenjata, namun Bagus tahu betul mereka bukanlah aparat penegak hukum resmi. Bagus bisa membedakan keduanya hanya dari cara mereka duduk di atas pelana. Seorang petugas hukum akan berkuda dengan posisi tubuh tegak dan terhormat, sementara orang-orang ini menunduk rendah pada punggung kuda mereka dengan tatapan mata yang lapar, persis seperti cara kawanan serigala bergerak ketika mengincar mangsa kecil yang mulai kelelahan di depan mereka. Anak perempuan itu melirik ke arah Bagus, lalu beralih menatap laras senapan yang terancung. Demi Tuhan yang Maha Pengasih, anak itu justru mengambil keputusan nekat dengan terus berlari kencang langsung menuju ke arah Bagus. Sebab baginya, apapun yang diwakili oleh pria asing di depannya ini, seorang asing, pria berkulit putih dengan senjata mematikan, sebuah ketidakpastian yang total tetap jauh lebih baik dan lebih aman daripada iblis nyata yang sedang mengejarnya dari belakang. Sikap anak itu sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan seluruh situasi kepada Bagus. Tanpa ragu, Bagus melangkah maju, memasang badannya sebagai perisai di depan anak perempuan itu, membiarkannya berlindung di balik punggungnya, sementara moncong senapannya kini terkunci rapat pada penunggang kuda yang berada di posisi paling depan. Kawanan penunggang kuda itu mulai memperlambat laju hewan tunggangan mereka begitu kaki kuda mereka menginjak garis batas pagar tanah milik Bagus. Mereka tidak langsung berhenti secara mendadak, namun gerakan mereka melambat dan sang pemimpin kelompok seorang pria bertubuh gempal dengan bahu yang lebar, mengenakan jubah hitam tebal serta topi yang ditarik rendah demi menghalau hembusan angin, mengangkat satu tangannya ke udara, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk berhenti. "Selamat sore," seru pria pemimpin itu. Suaranya tidak terdengar ramah, melainkan datar dan penuh tekanan, seperti ucapan yang sudah terlalu sering dilontarkan. "Kalian sedang berdiri di atas tanah milik pribadi," jawab Bagus dengan nada dingin dan tegas. "Kami sedang melacak keberadaan seorang budak yang melarikan diri." Pria itu menggerakkan tangannya dengan santai, menunjuk ke arah anak perempuan yang saat ini sedang merapatkan tubuhnya erat-erat di balik sepasang kaki Bagus. "Anak perempuan dari suku Apache itu telah mencuri barang berharga milik majikan kami. Benarkah begitu?" "Benar sekali. Kami akan sangat berterima kasih jika Anda bersedia menyerahkannya kembali kepada kami, lalu Anda bisa melanjutkan urusan Anda sendiri tanpa perlu ikut campur." Bagus sama sekali tidak menurunkan atau menggeser arah senapannya. Dia bukan barang curian, dan sekarang dia berdiri di belakang punggungku, yang berarti urusannya telah menjadi urusanku juga. Jadi aku akan memintamu dengan cara yang sopan, dan ini hanya akan kukatakan sekali saja, putar balikan kuda-kuda kalian dan pergilah lewat jalan saat kalian datang tadi. Pria jubah hitam itu menatap Bagus dengan pandangan menyelidik yang cukup lama. Sepasang matanya beralih dari ujung laras senapan menuju langsung ke wajah Bagus, mencoba mengalkulasi dan menakar kekuatan lawan yang dihadapinya. "Kau tidak tahu urusan besar apa yang sedang kau masuki saat ini, kawan. Aku bukan kawanmu,"
cetus Bagus tanpa ekspresi. Dan aku tahu persis apa yang sedang kuhadapi. Seorang pria dengan senjata berpeluru penuh yang berdiri di atas tanahnya sendiri. Sekarang, angkat kaki dari sini. Keheningan yang mencekam kembali merayap di antara mereka selama beberapa saat. Kemudian, dengan gerakan yang lambat dan penuh kepura-puraan, sang pemimpin memutar tali kencang kudanya, dan langkah itu segera diikuti oleh kelima anak buahnya. Mereka berkuda kembali menuju punggung bukit tanpa tergesa-gesa. Sifat tenang itu justru terasa jauh lebih mengerikan dan mengancam daripada jika mereka memilih untuk langsung menyerang dengan membabi buta. Pria yang terburu-buru saat mundur adalah pria yang sudah kalah dan selesai. Namun, pria yang melangkah pergi dengan lambat dan tenang adalah pria yang sekadar menunda waktu menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Bagus tetap menahan posisi senapannya dengan stabil dan tidak bergerak sedikit pun sampai bayangan keenam penunggang kuda itu melewati puncak bukit dan menghilang sepenuhnya dari pandangan. Barulah setelah itu, ia menurunkan senapannya dan membalikan badan menghadap anak perempuan di belakangnya. Anak itu tengah menatapnya dengan pandangan kosong. Ia sudah berhenti gemetar, atau mungkin ia tengah sekuat tenaga menekan rasa takutnya agar tidak terlihat lemah. Sulit untuk membedakan keduanya. Tubuhnya begitu mungil, jauh lebih muda daripada perkiraan Bagus saat pertama kali melihatnya berjalan dari kejauhan. Usianya mungkin baru 11 atau 12 tahun, dengan garis wajah yang serba tirus namun menyiratkan harga diri yang tinggi di tengah kelelahan yang amat sangat. Ada bercak darah kering yang menempel di lengan baju sebelah kirinya. Kedua telapak kakinya tampak pecah-pecah dan mengeluarkan darah akibat bergesekan langsung dengan tanah yang membeku. Anak itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Kau terluka?" tanya Bagus lembut. Tidak ada jawaban. Darah itu, apakah itu darahmu sendiri atau darah orang lain? Anak itu tetap diam, hanya menatap Bagus dengan tatapan waspada. Baiklah kalau begitu. Bagus membungkukkan badannya perlahan-lahan, lalu menyandarkan senapannya pada tiang pagar kayu, memastikan kedua belah tangannya terbuka lebar dan dapat dilihat dengan jelas oleh anak itu. "Aku tidak akan menyakitimu. Kau harus paham akan hal itu. Sekarang aku akan berjalan menuju ke dalam lumbung padi, dan kau bebas untuk memilih. Kau boleh ikut di belakangku atau kau boleh pergi berlari sesukamu. Aku tidak akan menghalangi langkahmu dengan cara apapun. Namun, hari sudah mulai gelap, dan dalam waktu 1 jam lagi suhu udara di luar sini akan turun hingga di bawah titik beku. Kau tidak akan bisa bertahan hidup di luar sini dengan kaki telanjang seperti itu." Bagus membalikkan tubuhnya lalu mulai melangkah mantap menuju lumbung. Ia baru berjalan sekitar 15 langkah ketika telinganya mendengar suara langkah kaki kecil yang mengikuti dari belakang. Bagus tidak menoleh sama sekali, ia tidak memperlambat temponya. Ia hanya terus berjalan maju. Begitu melangkah masuk ke dalam lumbung, Bagus menyalakan lentera minyak yang tergantung di dekat sekat kandang pertama, lalu membalikkan badan untuk menghadapi anak itu. Anak perempuan itu menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu masuk. Sepasang matanya terus mengawasi gerak-gerik Bagus dengan cara yang sama seperti seekor hewan liar mengamati makhluk asing yang belum bisa dipastikan apakah berbahaya atau tidak. "Aku punya beberapa potong roti dan sedikit daging lembu yang sudah dikeringkan di dalam rumah utama," kata Bagus memecah kesunyian. "Aku akan mengambilkannya untukmu. Duduklah di sini dan hangatkan kaki-kakimu dari dinginnya tanah. Ada lebih banyak dari kami di sini." Suara anak itu terdengar lirih namun berkarakter jelas. Ia berbicara dalam bahasa Inggris dengan ketepatan artikulasi yang sangat hati-hati, menandakan bahwa ada seseorang yang telah bersusah payah mengajarinya dengan baik. Tubuh Bagus mendadak kaku. "Ada lebih banyak dari kalian? Di mana mereka?" Anak perempuan itu menatap lurus ke dalam manik mata. Bagus tampak sedang menimbang-nimbang sebuah keputusan besar di dalam hatinya. Kemudian ia melangkah menuju bagian paling belakang dari lumbung padi tersebut, melewati bilik-bilik kandang kuda, melewati tumpukan tong-tong kayu, tempat penyimpanan gandum tua yang berdebu di sudut ruangan. Ia mengulurkan tangannya dan menarik selembar kain karung goni pembungkus pakan ternak yang sudah lapuk dan bersandar pada dinding paling ujung.
Di balik karung goni itu, duduk seorang anak perempuan lain yang usianya jauh lebih muda, mungkin baru sekitar 8 tahun. Anak itu duduk di atas tanah tanpa alas, memeluk sesuatu dengan sangat erat dan protektif di dadanya. Dan dari balik bungkusan kain yang dipeluknya itu, terdengar sebuah suara yang begitu lirih, tipis, dan penuh keputusasaan, hingga membutuhkan waktu 2 detik penuh bagi otak Bagus untuk benar-benar memahami suara apa yang sebenarnya sedang ia dengar. Itu adalah suara tangisan bayi. Seorang orok yang baru lahir, bayi yang baru menetas ke dunia, atau setidaknya mendekati usia itu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bisik Bagus dengan napas tertahan, dan kemudian dari tempat yang lebih gelap di balik sebuah tong kayu yang pecah di sudut ruangan sudut yang sudah bertahun-tahun tidak pernah digunakan lagi oleh Bagus. Suara tangisan bayi kedua menyahut suara tangisan yang pertama. Ada 2 bayi di sana. Bagus berdiri terpaku di bawah temaram cahaya lentera, menatap 4 orang anak manusia yang terlunta-lunta di hadapannya. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun dengan noda darah di lengan bajunya. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang mendekap erat seorang bayi merah di dadanya. Dan 2 bayi mungil yang menangis bersaut-bersautan di dalam kegelapan lumbung miliknya. Pada detik itu juga, Bagus merasakan bobot tanggung jawab yang luar biasa besar dari nasib yang baru saja melangkah masuk melewati pintu rumahnya. "Siapa namamu?" tanya Bagus. "Ayana," jawab anak perempuan yang paling tua, "dan dia adik perempuanku, Nita." Lalu bayi-bayi itu adik laki-laki kami. Mereka kembar. Rahang Ayana tampak mengetat menahan gejolak emosi. Mereka belum memiliki nama resmi. "Ibu, kami berniat memberikan nama untuk mereka begitu kami semua sudah sampai di tempat yang aman." Bagus menangkap penggunaan kata berniat yang merujuk pada masa lalu, namun ia memilih untuk tidak mendesak anak itu dengan pertanyaan lebih lanjut, setidaknya tidak untuk saat ini. "Sudah berapa lama kalian bersembunyi di tempat ini?" "Kami tiba di sini sebelum matahari terbit pagi tadi. Kami langsung bersembunyi begitu mendengar langkah kakimu keluar dari rumah." Bagus mengalihkan pandangannya menuju Nita. Anak perempuan yang lebih muda itu sedang menatapnya dengan sepasang mata gelap yang berukuran sangat besar, namun tubuhnya sama sekali tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ia menimang bayi itu dengan keyakinan alami yang begitu luwes. Seolah-olah tugas merawat bayi telah menjadi bagian dari insting dan urat nadinya sejak lama. Bagus kembali menatap Ayana. "Apakah kalian lapar?" Bayi-bayi ini membutuhkan susu, sesuatu yang hangat untuk mengisi perut mereka. Mereka belum. Suara Ayana mendadak serak dan bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sendiri. Mereka belum makan dengan layak selama 2 hari terakhir. 2 hari, ulang Bagus dalam hati. Bagus memiliki seekor sapi perah di bilik kandang paling ujung. Belakangan ini ia memang kurang memperhatikan sapi itu, namun hewan itu masih menghasilkan susu dengan baik. Ia menatap anak-anak itu sekali lagi, lalu memandang ke arah pintu lumbung di belakangnya, sebelum akhirnya kembali menatap Ayana. "Aku akan mengambil apa saja yang bisa kutemukan di dalam rumah," ujarnya. "Kalian tetaplah tinggal di sini, dan jangan membuat suara sedikit pun. Orang-orang yang memburumu tadi pasti akan kembali lagi ke sini. Kemungkinan besar malam ini juga." Ayana mengangkat dagunya dengan tegap. "Kami tahu. Apakah kau tahu siapa sebenarnya pria yang mempekerjakan mereka?" Sebuah kilatan emosi melintas di wajah Ayana. Itu bukan kilatan rasa takut, melainkan kebencian yang mendalam. Jenis kebencian murni yang lahir dari sumber yang sangat spesifik dan memiliki satu nama yang melekat erat di dalamnya. "Silas Granger," jawab Ayana. Bagus pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bahkan, setiap pemilik peternakan di seluruh wilayah Wyoming pasti pernah mendengar nama itu. Granger adalah lambang dari apa yang terjadi ketika kekayaan yang berlimpah bertemu dengan kekejaman yang tak mengenal batas, tanpa ada satu kekuatan hukum pun di antaranya yang sanggup menghentikannya. Pria itu menguasai bisnis peternakan sapi di 3 kabupaten sekaligus, memiliki beberapa hakim di 2 pengadilan wilayah yang tunduk dan patuh langsung di bawah perintahnya, serta mempunyai reputasi kelam dalam merebut tanah milik orang lain, melalui cara-cara yang oleh pengadilan disebut sah secara hukum, namun oleh keluarga para korban
yang tewas disebut sebagai penindasan murni. Apa yang diinginkan oleh pria sekelas Granger dari 4 orang anak kecil seperti kalian? Tanya. Bagus penasaran. Ayana menatap Bagus untuk beberapa saat. Kemudian, ia merogoh bagian dalam kebayanya dan mengeluarkan selembar kain minyak yang terlipat rapi, kondisinya tampak lusuh dan lembut karena terlalu sering dipegang. Ia mengulurkan tangan, menyerahkannya kepada Bagus. Bagus menerima kain itu lalu membuka lipatannya dengan sangat hati-hati. Di dalam kain tersebut terdapat dokumen-dokumen penting, jumlahnya ada 3 lembar, ditulis dengan tulisan tangan dalam bahasa Inggris, lengkap dengan segel resmi wilayah serta tanda tangan para pejabat. Dokumen itu berupa hasil survei tanah dan surat perjanjian pengalihan hak milik. Bagus memang bukan seorang ahli hukum, namun ia bisa membaca dengan baik. Dan ia membaca lembar demi lembar dokumen itu dengan cukup cermat untuk memahami bahwa apa yang sedang digenggamnya saat ini adalah bukti otentik dari sebuah kejahatan yang terstruktur. Sebuah kejahatan yang dilakukan secara sengaja, rapi, dan sistematis untuk merampas tanah adat milik suku Apache di wilayah Colorado. Dokumen itu mencantumkan tentang penemuan tambang perak di atas tanah tersebut, serta serangkaian transaksi palsu yang sengaja dirancang sedemikian rupa agar terlihat legal di mata hukum padahal sama sekali tidak. Bagus melipat kembali kain minyak tersebut dan berniat mengembalikannya. Namun, Ayana tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya kembali. Ibu kami membawa dokumen-dokumen itu selama 6 bulan penuh, kata Ayana lirih. Beliau mengambilnya dari seorang pria yang bekerja untuk Granger, seorang petugas survei tanah yang terlambat menyadari hati nuraninya. Pria itu menyerahkan dokumen ini kepada ibu sebelum akhirnya dia menghilang tanpa jejak. Ibu berusaha membawa surat-surat ini menuju kantor pemerintah pusat di kota Cheyenne. Berusaha, potong, Bagus dengan suara pelan. Wajah Ayana tidak menunjukkan perubahan emosi, tetap datar dan tegar. Ibu meninggal 3 malam yang lalu di dekat aliran sungai kecil di ujung tanahmu. Beliau tertembak saat kawanan itu menyerbu tempat perkemahan kami. Setelah tertembak, ibu masih terus berlari selama 2 hari penuh sambil menggendong adik-adik bayi kami. Beliau berhasil bertahan hingga mencapai pinggir air sebelum akhirnya Ayana tercekat sejenak. Sebelum akhirnya tubuhnya tidak sanggup lagi untuk berlari, Bagus terpaku mendengarnya, menahan napasnya dalam-dalam. Ibu membuatku bersumpah, lanjut Ayana. Kini suaranya terdengar sangat rata, datar, dan terkendali. Jenis suara yang keluar dari seseorang yang telah kehabisan air mata dan kini bergerak murni berdasarkan tekad yang jauh lebih keras dari batu karang. Lindungi bayi-bayi itu. Lindungi dokumen-dokumen ini. Serahkan semuanya kepada seseorang yang memiliki kekuatan untuk membuat pengorbanan ibu menjadi berarti. Bagus menatap dokumen yang berada di tangannya, lalu beralih memandang kedua bayi merah itu, kemudian menatap Nita yang saat ini telah meletakkan bayi kedua dengan lembut di samping dada kakak perempuannya. Anak berusia 8 tahun itu kini tengah mengamati Bagus dengan tatapan mata yang sama persis dengan ketajaman mata Ayana. Usianya baru 8 tahun, namun ia tidak mengeluarkan satu jeritan pun semenjak Bagus melangkah masuk ke tempat itu. Kau datang ke tempat ini, kata Bagus. Sengaja mencariku? Kami mendatangi bangunan pertama yang kami temukan yang cerobong asapnya mengeluarkan asap, jawab Ayana jujur. Kami sama sekali tidak punya cara untuk mengetahui pria macam apa yang tinggal di dalamnya. Kemudian, keheningan kembali merayap di antara mereka. Dan sekarang, lanjut Ayana, Anda telah memasang badan Anda di antara aku dan para penunggang kuda itu. Anda melakukannya tanpa mengajukan pertanyaan satupun terlebih dahulu. Bagus membalikkan tubuhnya dan berjalan mendekati sapi perahnya. Ia bekerja dalam keheningan, memerah susu dan mengisi wadah apa saja yang berhasil ia temukan di dalam lumbung. Kemudian, ia merancang sebuah alat menyusui darurat untuk para bayi menggunakan sepotong kain bersih dan sebuah botol kaca kecil. Alat itu memang jauh dari kata layak. Namun untuk saat ini, benda itu harus bisa digunakan. Ia membawa roti dan daging kering, lalu meletakkannya di hadapan Nita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anak perempuan yang lebih muda itu menatap kakaknya, meminta izin. Ayana memberikan anggukan kecil yang halus. Barulah setelah itu, Nita mulai menyantap makanannya
Orang-orang yang mengejarmu tadi, kata Bagus, tangannya tetap sibuk bekerja sembari ia berbicara. Pemimpin mereka, pria gempal berselimut jubah hitam. Kau mengenalnya. Kurt Belcher, jawab Ayana dengan desisan tipis. Dia adalah kepala tangan kanan dari Granger. Dia ada di perkemahan kami pada malam saat ibu tertembak. Apakah dia yang menembak ibumu? Dia yang memberikan perintah untuk menembak. Bagus memilih untuk tidak menanggapi lebih lanjut. Dia pasti akan kembali lagi malam ini, kata Ayana memperingatkan, membawa lebih banyak orang. Dia tahu kami bersembunyi di sekitar sini. Dia melihatku berjalan mendekati pagarmu. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam sini. Dia mengira kau hanya seorang diri. Dia tidak akan peduli akan hal itu. Dia akan menggeledah seluruh penjuru tanah ini. Jika dia berani menginjakan kakinya di atas tanah milikku tanpa membawa surat izin resmi dari pengadilan, tegas, bagus. Artinya, dia telah melakukan pelanggaran hukum dan menerobos pekarangan orang. Ayana menatap Bagus dengan pandangan heran. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa aturan hukum seperti itu berlaku bagi pria sekelas Granger? Itu adalah sebuah argumen yang sangat masuk akal, dan Bagus menyadari kebenaran di baliknya. Ia terdiam selama beberapa saat, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lentera minyak di atas kepala, mereka berayun perlahan ditiup angin malam. Salah satu bayi telah mulai tenang, meminum susu darurat dengan ketegasan yang lahir dari rasa lapar yang amat sangat. Sementara bayi yang satunya lagi masih tampak rewel dan gelisah, Nita mengambilnya kembali ke dalam dekapannya, lalu menimangnya dengan kesabaran luar biasa yang rasanya mustahil dimiliki oleh seorang anak berusia 8 tahun. Ada sebuah ruang bawah tanah, kata Bagus akhirnya, memecah kesunyian. Letaknya tepat di bawah bangunan rumah utama. Sebenarnya, tempat itu adalah terowongan penyimpanan gandum tua. Pemilik tanah sebelum Bagus sempat membangun sebuah bunker penyimpanan sebelum akhirnya menutup salah satu ujungnya dengan urukan tanah. Ruangannya sangat sempit, dingin, dan gelap gulita. Namun, terowongan itu tidak terhubung dengan ruangan manapun yang akan dicurigai atau diperiksa oleh orang-orang itu. Bagaimana cara kami masuk ke dalamnya? Ada sebuah pintu jebakan di lantai dapur, letaknya tepat di bawah meja makan. Ayana merenungkan tawaran itu sejenak. Bagaimana jika mereka membawa anjing pelacak? Aku yang akan mengurus perkara anjing-anjing itu. Bagaimana caranya? Bagus menatap mata Ayana dengan serius. Itu adalah masalahku, bukan masalahmu. Tugasmu malam ini adalah memastikan bayi-bayi itu tetap diam dan jangan bergeser 1 inci pun dari tempat kalian sampai aku memberikan perintah selanjutnya. Ayana menatap Bagus dengan pandangan yang sangat dalam untuk waktu yang lama. Mengapa Anda bersedia menolong kami? Tanya anak itu. Nadanya tidak terdengar menyelidiki atau menuduh, melainkan sebuah pertanyaan tulus yang keluar dari lubuk hatinya. Jenis pertanyaan yang menuntut sebuah jawaban jujur dari seorang pria. Bagus terdiam sejenak, melemparkan pandangannya ke sudut ruangan yang kosong. Dahulu, aku pernah memiliki seorang anak laki-laki, katanya lirih, dan seorang istri yang sangat kucintai. Wabah demam merenggut nyawa mereka berdua dalam waktu yang hampir bersamaan. Sudah lama sekali, ia menjeda kalimatnya. Semenjak hari itu, sebagian besar hidupku dihabiskan dalam kesendirian di sini. Dan sejujurnya, aku tidak punya alasan yang bagus mengapa aku memilih hidup seperti ini. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan sisa hidupku. Ia mengalihkan pandangannya menatap bayi yang berada di dalam pelukan Nita. Seorang pria yang sudah tidak memiliki apapun lagi untuk dipertaruhkan dalam hidupnya bisa menjadi makhluk yang paling berbahaya di atas muka bumi atau justru menjadi makhluk yang paling berguna. Malam ini, aku memilih untuk menjadi pria yang berguna. Ayana tidak membalas dengan kata-kata, namun ada sesuatu yang bergeser di dalam ekspresi wajahnya. Itu belum bisa dikatakan sebagai rasa percaya yang utuh, namun itu adalah awal dari sebuah penilaian yang kelak bisa berubah menjadi rasa percaya yang tulus jika waktu mengizinkan. Kami tidak bisa terus-menerus bersembunyi di tempat ini selamanya, kata anak itu. Memang tidak, Bagus menyetujui. Kita tidak bisa melakukan itu. Namun untuk malam ini, kita bisa bertahan di sini. Dan malam inilah yang kita miliki saat ini. Bagus menurunkan posisi lentera minyak
agar cahayanya tidak merembes keluar melalui celah di bawah pintu lumbung. Ia memeriksa slot pintu sebanyak 2 kali untuk memastikan semuanya terkunci rapat. Ia mengambil beberapa lembar selimut tambahan dari dalam rumah beserta sebuah botol kaca kedua. Bagus menggendong salah satu bayi untuk meringankan beban Nita, sementara anak perempuan itu membantu kakaknya berjalan membelah kegelapan malam yang pekat di antara lumbung padi menuju pintu dapur rumah utama, dengan bayi satunya lagi didekap erat di balik pakaian mereka. Proses memasukkan anak-anak itu ke dalam ruang bawah tanah memakan waktu yang cukup lama. Nita turun terlebih dahulu membawa instruksi tentang bagaimana cara memasang kayu penyangga dari dalam terowongan agar pintu jebakan tidak bisa dibuka dari atas. Kemudian menyusul Ayana yang menurunkan bayi-bayi itu satu persatu ke bawah dengan kehati-hatian yang begitu tinggi, hingga proses itu tampak sakral, menyerupai sebuah upacara adat. Sebelum tubuhnya turun sepenuhnya melewati lubang lantai, Ayana menghentikan langkahnya di atas anak tangga-tangga kayu, lalu mendongak menatap Bagus. Jika mereka datang, katanya dengan suara berbisik, dan mereka tetap berhasil menemukan keberadaan kami, mereka tidak akan menemukannya. Namun, bagaimana jika mereka tetap berhasil? Bagus menatap lekat-lekat sepasang mata anak itu. Jika hal itu sampai terjadi, maka aku akan membuat kegaduhan yang sangat besar di atas sini. Kegaduhan itu akan memberi kalian cukup waktu untuk merangkak menuju ujung terowongan sebelah timur. Ikuti saja jalurnya sampai batas lantai papan berakhir dan berganti menjadi lantai tanah. Di sana ada sebuah celah pada fondasi rumah yang ukurannya cukup besar untuk dilewati tubuh kalian. Celah itu akan membawa kalian keluar tepat di balik tumpukan kayu bakar di pekarangan luar. Lalu setelah itu, apa yang harus kami lakukan? Setelah itu, kalian harus berlari. Berlarilah ke arah yang sama seperti cara kalian berlari sore tadi. Hanya saja, kali ini jangan pernah berhenti melangkah sampai kalian menemui aliran sungai kecil, lalu ikuti aliran sungai itu menuju ke arah utara. Sekitar 4 mil dari sini, ada sebuah keluarga dari suku Shoshone yang tinggal di sana. Mereka adalah orang-orang yang baik hati. Mereka pasti akan menerimamu dengan tangan terbuka. Ayana mengamati wajah Bagus dengan seksama. Anda telah merencanakan semua ini dengan sangat matang. Aku hanya bersiap untuk segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jawab Bagus pelan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Anak perempuan itu terdiam sejenak di atas tangga. Ibu kami pasti akan sangat menyukai pria seperti Anda, katanya akhirnya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya turun ke bawah. Bagus segera menutup pintu jebakan kayu tersebut, menarik meja makan yang berat untuk menutupi permukaannya, lalu berdiri seorang diri di tengah keheningan dapurnya untuk waktu yang cukup lama, mendengarkan kesunyian yang kembali merajai ruangan. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang melintasi pekarangan. Sayup-sayup dari kejauhan, terdengar suara ringkikan kuda yang gelisah. Bagus berjalan mendekati jendela, berdiri sedikit menyamping dari bingkai kayu agar tubuhnya tidak terlihat dari luar, lalu melemparkan pandangannya membelah kegelapan malam. Belum ada tanda-tanda kehadiran mereka. Ia berjalan menuju perapian lalu menyalakan api besar-besar. Tindakan itu dilakukannya bukan demi mencari kehangatan, melainkan karena sebuah rumah dengan api yang menyala di malam hari adalah sebuah pemandangan yang wajar. Detail kecil seperti itu akan menyampaikan pesan kepada mata-mata yang mungkin sedang mengintai di luar sana bahwa pria yang tinggal di dalam rumah ini tidak memiliki rahasia apapun untuk disembunyikan. Bagus duduk di atas kursi kayu yang terletak paling dekat dengan pintu masuk, memangku senapan tuanya dengan posisi punggung bersandar erat pada dinding. Ia pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya di masa lalu. Bedanya, kali ini tidak ada anak-anak yang bersembunyi di bawah lantainya. Namun perasaan menghadapi kegelapan di luar sana, dengan senjata di tangan, serta kesadaran penuh bahwa ada bahaya yang sedang melangkah mendekat, terasa sangat akrab baginya. Perbedaan terbesarnya, pikir Bagus, adalah pada malam-malam di masa lalu itu, tidak ada satu hal pun di dalam rumah ini yang berharga dan layak untuk dilindungi dengan taruhan nyawa. Bagus memosisikan tubuhnya lebih dalam di atas kursi kayu. Ia mulai menunggu, dan di suatu tempat di bawah lantai dapur yang dingin dan pekat,
Dua anak perempuan yatim piatu tengah mendekap erat dua adik bayi mereka yang baru lahir. Mereka juga sedang menunggu dalam keheningan yang mencekam. Mempertaruhkan seluruh hidup mereka di tangan seorang pria asing yang baru mereka kenal kurang dari 1 jam yang lalu. Semua itu mereka lakukan hanya karena mendiang ibu mereka pernah berpesan sebelum ajalnya. Teruslah berlari sampai kalian menemukan seseorang yang berharga untuk membuatmu berhenti. Api di perapian berderak dan bergeser posisinya. Kepekatan malam semakin menekan kaca-kaca jendela dari luar. Bagus Pramono terus menatap ke arah pintu depan. Dan malam itu, ia tidak memejamkan matanya barang sedetik pun. Mereka tiba tepat pada tengah malam. Bagus sudah mendengar derap langkah kaki kuda jauh sebelum cahaya obor mereka terlihat menyemburat di balik pepohonan. 6 orang penunggang kuda, jumlah yang sama persis seperti rombongan sore tadi, namun kali ini mereka bergerak dengan tempo yang jauh lebih lambat dan tenang, penuh kepastian. Itu adalah cara bergerak dari pria-pria yang tidak memiliki rasa takut akan terluka, karena bagi mereka, melukai orang lain adalah tujuan utama kedatangan mereka. Rasa teror dan ketakutan adalah pesan nyata yang ingin mereka sampaikan kepada pemilik rumah bahkan sebelum tangan mereka sempat mengetuk pintu. Bagus bangkit berdiri dari kursinya. Ia memeriksa kesiapan senapannya, memastikan pistol revolver di pinggangnya berada di posisi yang mudah dijangkau, lalu berjalan mendekati jendela untuk menghitung jumlah obor di luar. Ada 6 orang di atas pelana kuda, 2 orang lainnya tampak melangkah dengan kaki telanjang di dekat area lumbung padi. Total ada 8 orang. Dan di barisan paling depan, Kurt Belcher duduk tegak di atas kudanya seolah-olah ia adalah pemilik sah dari tanah yang sedang diinjaknya. Bagus melangkah menuju pintu depan lalu membukanya lebar-lebar sebelum tangan-tangan kotor itu sempat mengetuknya. Aku sudah menduga kalian pasti akan kembali lagi ke sini, kata Bagus membuka percakapan. Belcher menyunggingkan sebuah senyuman di bibirnya. Namun, senyuman itu sama sekali tidak mencapai sepasang matanya. Sejujurnya, tidak ada satu hal pun dari kepribadian pria itu yang memancarkan ketulusan di matanya. Selamat malam. Apakah Anda keberatan jika kami melihat-lihat sebentar ke sekeliling pekarangan dan bangunan di tanah milik Anda ini? Jika kau ingin tahu yang sebenarnya, ya, aku sangat keberatan. Kami memiliki alasan kuat untuk mempercayai bahwa ada seorang anak curian yang saat ini sedang. Anak itu bukan barang curian, potong Bagus tajam. Dan kalaupun tuduhanmu itu benar, kau tetap membutuhkan selembar surat izin resmi dari hakim wilayah untuk bisa menggeledah tanah milik pribadi. Apakah engkau membawa surat itu di dalam sakumu saat ini? Belcher memiringkan kepalanya sedikit, menatap Bagus dengan pandangan meremehkan. Tuan Pramono, majikanku adalah seorang pria yang sangat rasional dan murah hati. Beliau bersedia menawarkan sejumlah uang yang sangat besar demi kembalinya anak-anak yang kami maksud dengan selamat. Tanpa perlu ada keributan, tanpa perlu ada komplikasi yang tidak diinginkan. Bagus tetap diam, tidak menanggapi. $200, kata Belcher lantang. Uang tunai, malam ini juga. Ambillah, lalu pergilah dari tanahku. Senyuman di wajah Belcher sama sekali tidak pudar. Apakah Anda benar-benar memahami dengan siapa saat ini Anda sedang berurusan? Aku tahu persis dengan iblis macam apa aku sedang berhadapan saat ini, jawab Bagus, dengan nada yang syarat akan penghinaan. Seorang pria yang tega mengirim kawanan bajingan bersenjata untuk memburu anak-anak kecil di dalam kepekatan malam. Berapapun jumlah uang yang dibayarkan oleh majikanmu itu kepadamu, angka itu tidak akan pernah cukup besar untuk membuat tindakan menjijikkan ini terlihat terhormat. Sekarang, kukatakan sekali lagi, angkat kaki dari tanah milikku, dan aku tidak akan mengucapkannya untuk ketiga kalinya. Keheningan kembali membentang di antara kedua pria itu. Dingin, mencekam, dan dipenuhi oleh hawa membunuh yang pekat. Salah satu penunggang kuda di barisan belakang tampak menggeser posisi berdiri kudanya yang gelisah. Seorang lainnya mulai menggerakkan jemari tangannya mendekati sarung pistol di pinggangnya. Jangan berani-berani melakukannya, bisik Bagus dengan nada yang sangat rendah namun bergetar penuh ancaman. Ia memang tidak mengangkat senapannya, namun jemari tangannya telah menempel mantap pada pelatuk.
Aku sudah sering merobohkan pria dari jarak 60 yard dalam kondisi pencahayaan yang jauh lebih buruk daripada malam ini. Siapapun di antara kalian yang berani menggerakkan tangannya terlebih dahulu, dia akan menjadi orang pertama yang merasakan akibatnya dengan cara yang paling menyakitkan. Belcher menatap lekat-lekat mata, bagus untuk beberapa saat yang terasa sangat lama. Kemudian, ia menarik tali kekang kudanya, memutar arah hewan itu dengan gerakan yang lambat dan tenang. Tampak sama sekali tidak terganggu, itu adalah gerak-gerik dari seorang pria yang tahu betul bahwa ia pasti akan kembali lagi untuk menyelesaikan urusannya. Nikmatilah tidurmu malam ini, Tuan Pramono, seru Belcher tanpa menoleh ke belakang. Kita akan menyelesaikan perkara ini dengan satu atau lain cara dalam waktu dekat. Rombongan itu pun berkuda meninggalkan pekarangan. Bagus tetap berdiri tegak di ambang pintu, mengawasi setiap jengkal pergerakan cahaya obor mereka sampai titik api terakhir menghilang sepenuhnya di balik kegelapan bukit. Barulah setelah itu, ia melangkah masuk ke dalam rumah, mengunci pintu depan rapat-rapat, lalu berjongkok di samping meja dapur. Ia mengetuk lantai papan sebanyak 2 kali dengan buku jarinya. Sebuah jeda yang menegangkan terjadi sebelum akhirnya 2 ketukan balasan terdengar lirih dari arah bawah lantai. Mereka masih di sana, masih dalam kondisi aman dan tenang. Bagus merapatkan bibirnya pada celah sambungan papan lantai. Mereka sudah pergi, tetaplah tinggal di bawah sana. Keheningan malam kembali merayap untuk beberapa saat. Kemudian, suara Ayana terdengar membalas dari balik lantai, volumenya nyaris menyerupai desis angin yang berbisik. Berapa banyak orang? 8 orang. Mereka pasti akan menempatkan mata-mata untuk mengawasi seluruh penjuru pekarangan ini. Jangan bergeser sedikit pun untuk saat ini. Bagus menegakkan kembali tubuhnya lalu berjalan kembali menuju kursi kayunya. Ia tidak tidur. 1 jam berlalu, lalu berganti menjadi 2 jam, api di perapian mulai mengecil dan menyisakan bara merah yang meredup. Di suatu tempat di luar rumah, terdengar suara lolongan seekor ajak yang saling menyahut sebelum akhirnya mendadak sunyi senyap. Bagus terus melacak setiap jengkal perubahan suara di luar sana dengan kehati-hatian yang tinggi. Seorang pria yang telah lama hidup di alam liar tahu betul bahwa keheningan malam tidak selalu berarti aman. Ketika seluruh suara alam mendadak berhenti secara tiba-tiba, artinya ada sesuatu yang besar yang memaksa mereka untuk bungkam. Tepat pada pukul 2:30 pagi, salah satu bayi terdengar menangis. Suaranya tidak keras, bukan sebuah jeritan yang melengking panjang. Itu adalah suara tangisan yang tipis, tinggi, dan syarat akan kelelahan. Jenis suara yang tidak akan mungkin bisa didengar oleh seorang pria yang berdiri dalam jarak 15 kaki dari luar rumah, terhalang oleh tebalnya lantai papan kayu dan meja makan yang berat. Namun, telinga Bagus berhasil menangkap getaran suara itu, dan seketika itu juga seluruh otot di tubuhnya menegang kaku. Ia menahan napasnya selama 3 detik, 4 detik sebelum akhirnya suasana di bawah lantai kembali sunyi senyap seperti semula. Bagus mengembuskan napas panjang yang tertahan di dadanya. Nita berhasil mengendalikan situasi dengan sangat baik. Anak itu baru berusia 8 tahun, namun ia sanggup membekap mulut seorang bayi merah di dalam ruang bawah tanah yang sempit di tengah cengkeraman musim dingin Wyoming dengan kawanan pembunuh yang sedang mengintai di sepanjang garis pagar luar tanah mereka, dan ia melakukan semua itu tanpa perlu diajari atau diberi perintah terlebih dahulu. Anak itu, pikir Bagus, tampaknya dibentuk dari seonggok daging dan tekad yang jauh lebih tangguh daripada yang dimiliki oleh sebagian besar pria dewasa yang pernah ia kenal sepanjang hidupnya. Ketika semburat warna kelabu akhirnya mulai muncul di ufuk timur menandakan fajar akan segera tiba, Bagus kembali mengetuk lantai papan dapur. Ketukan dilakukan dengan tempo lambat sebanyak 3 kali, sebuah isyarat rahasia bahwa kondisi di atas sudah sepenuhnya aman. Ia membantu Ayana merangkak naik terlebih dahulu, lalu menerima bayi yang disodorkan anak itu ke atas lengannya tanpa banyak bicara, kemudian membantu Nita naik dan terakhir membawa bayi kedua ke permukaan. Mereka semua muncul di tengah ruangan dapur dalam kondisi tubuh yang kaku, kedinginan, dan membisu. Tanpa perlu diminta, Nita langsung melangkah mendekati tungku masak
yang masih menyisakan sedikit sisa kehangatan, mendekatkan kedua belah telapak tangannya pada besi tungku yang dingin. Kau telah melakukan tugasmu dengan sangat luar biasa hebat, puji Bagus tulus kepada anak itu. Ayana melirik ke arah Bagus sebentar, lalu membuang pandangannya ke arah lain. Ia mengambil tempat duduk di seberang Bagus, dipisahkan oleh meja makan dapur. Anak perempuan itu telah mendekam di dalam ruang bawah tanah yang sempit dan dingin selama 6 jam penuh, namun pembawaan tubuhnya tetap tegak seolah-olah ia sama sekali tidak merasakan penderitaan fisik yang baru saja dilaluinya. Mereka tidak benar-benar pergi meninggalkan tempat ini, kata Ayana membuka percakapan. Anda pasti sudah menyadari hal itu juga. Ada 2 orang yang berjaga di sepanjang garis pagar sebelah timur. Kemungkinan besar ada 1 orang lagi yang mengintai di dekat jalan utama. Bagus menuangkan air bersih ke dalam teko logam, lalu meletakkannya di atas tungku masak. Mereka pasti akan segera melaporkan situasi di sini kepada Belcher, dan Belcher akan meneruskan laporan itu langsung kepada Granger. Menjelang siang nanti, sebuah keputusan besar dari pihak mereka akan segera datang menghampiri kita. Keputusan macam apa? Tanya Ayana dengan tatapan mata yang tajam. Jenis keputusan di mana Granger akan menimbang apakah ia ingin menyelesaikan perkara ini dengan cara yang senyap atau dengan cara yang gaduh. Bagus mengambil jeda sejenak. Cara senyap yang kumaksud melibatkan tawaran sejumlah uang suap yang jauh lebih besar atau selembar surat izin penggeledahan palsu dari pengadilan. Sementara cara gaduh melibatkan kehadiran lebih banyak orang bersenjata daripada yang sanggup kuhadapi seorang diri dengan senapan tua ini. Ayana terdiam mendengar penjelasan itu. Dokumen-dokumen itu, kata Bagus, mengalihkan topik pembicaraan surat survei tanah yang kau tunjukkan kepadaku semalam. Apakah ada lembar-lembar bukti lain selain dari yang sudah kulihat? Ada 3 lembar halaman tambahan yang dijahit rapi di dalam lapisan kain bagian dalam tas milik mendiang ibu. Ayana merogoh bagian bawah bangku kayu tempatnya duduk, lalu mengeluarkan sebuah tas kulit yang sudah usang dan tampak nyaris terlepas jahitannya di bagian sambungan. Ibu selalu membawa tas ini melekat pada tubuhnya setiap hari, selama 6 bulan berturut-turut. Bahkan setelah sebutir peluru bersarang di tubuhnya pun, beliau menolak untuk melepaskan tas ini dari dekapannya. Ia meletakkan tas kulit usang itu di atas meja. Bagus tidak menyentuhnya sama sekali. Apa sebenarnya bukti nyata yang bisa dibuktikan oleh lembaran-lembaran kertas itu? Tanya Bagus penasaran. Di wilayah Colorado pada tahun 1868, kelompok-kelompok suku Apache yang tinggal di wilayah lembah San Luis telah diberikan selembar surat hibah tanah resmi yang ditandatangani langsung oleh seorang agen pemerintah pusat. Dokumen itu sah secara hukum dan tercatat di arsip negara. Suara Ayana terdengar begitu presisi, stabil, dan tanpa ragu. Bagus menyadari bahwa anak ini sedang merapalkan sebuah kalimat yang telah diajarkan kepadanya berulang kali, sebuah kebenaran yang telah ditanamkan oleh ibunya ke dalam benaknya dengan sangat keras, hingga melekat erat menyerupai struktur tulang di dalam tubuhnya. Namun pada tahun 1872, kandungan perak dalam jumlah besar berhasil ditemukan di bawah lapisan tanah adat tersebut. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, surat hibah tanah itu mendadak dinyatakan batal demi hukum oleh seorang hakim pengadilan wilayah setempat. Seluruh keluarga suku Apache dipaksa pindah secara besar-besaran menuju ke arah utara. Tanah adat tersebut kemudian dijual kepada sebuah konsorsium perusahaan pertambangan besar dengan harga yang sangat murah, nyaris tanpa nilai, dan Granger adalah bagian dari konsorsium bajingan tersebut. Dialah otak yang mengatur seluruh jalannya perampasan itu. Ayana melanjutkan penjelasannya sembari menatap lurus ke dalam manik mata Bagus. Petugas survei tanah yang menyerahkan dokumen-dokumen penting ini kepada ibu bernama Roy Aldous. Pria itu telah melakukan survei di atas tanah tersebut sebanyak 2 kali. Survei pertama dilakukan untuk menetapkan garis batas asli bagi pemberian hibah tanah suku kami, dan survei kedua dilakukan 4 tahun kemudian untuk mensertifikasi tanah tersebut demi kepentingan penjualan kepada pihak konsorsium milik Granger. Pria itu mengaku bahwa hasil survei yang kedua telah dipalsukan secara sengaja. Garis batas tanah didesain ulang untuk mengeluarkan sebuah sumber mata air yang sangat krusial dari peta wilayah. Sebuah detail kecil yang secara otomatis membatalkan keabsahan hukum
dari surat hibah tanah yang pertama secara legal. Ayana menatap Bagus dengan pandangan mata yang syarat akan kepedihan. Pria itu mengatakan kepada ibu bahwa dia telah membubuhkan tanda tangannya di atas sebuah kebohongan besar yang keji dan dia tidak sanggup lagi hidup dalam bayang-bayang dosa tersebut. Di mana keberadaan Aldous saat ini? Tanya Bagus, meski ia sudah bisa menebak jawabannya hanya dari raut wajah anak itu. Ah, bisik Bagus lirih begitu melihat ekspresi Ayana. Dia menghilang tanpa jejak 3 bulan setelah menyerahkan dokumen-dokumen ini ke tangan ibu. Kami tidak tahu secara pasti apa yang terjadi kepadanya, namun kami bisa menebaknya dengan sangat mudah. Bagus merenungkan semua informasi itu dalam keheningan. Tungku masak di sudut ruangan mulai mengeluarkan hawa hangat yang nyaman. Nita telah mengambil salah satu bayi ke dalam gendongannya, bergerak menimang dengan gerakan otomatis khas dari seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang terpaksa bertransformasi menjadi seorang pengasuh jauh sebelum usianya matang untuk melakukan tugas seberat itu. Ibumu, kata Bagus lembut. Siapa nama beliau? Sebuah perubahan emosi kembali melintas di wajah Ayana. Itu adalah retakan pertama dari topeng ketegaran yang selama ini dipasangnya dengan sangat rapi. Suneka jawabnya lirih. Dan kemudian ia merapatkan kedua belah bibirnya erat-erat, seolah-olah retakan emosi itu baru saja ditutup kembali dengan paksa dan ia kembali menjadi sosok anak perempuan yang dingin dan tegar seperti semula. Beliau yang mengajarimu berbicara dalam bahasa Inggris? Tanya Bagus. Ibu mengajari kami segala hal tentang kehidupan, jawab Ayana. Beliau selalu berpesan bahwa satu-satunya senjata yang akan pernah berhasil digunakan untuk melawan mereka di pengadilan milik orang kulit putih adalah dengan menguasai bahasa mereka sendiri. Ayana menatap tas kulit usang di atas meja. Ibu benar. Beliau selalu benar tentang banyak hal. Ia menjeda kalimatnya sebentar. Namun, mereka tetap membunuhnya pada akhirnya. Bagus memandangi tas kulit usang tersebut, memperhatikan tekstur kulitnya yang mengelupas, menatap bagian dekat tali pegangan, tempat di mana jahitan benangnya telah diperkuat berulang kali oleh sepasang tangan yang penuh dengan kehati-hatian. Di dalam benaknya, ia mencoba membayangkan sosok seorang wanita yang berlari membelah amukan badai salju yang dahsyat, mendekap 2 bayi kembar yang baru lahir di dadanya, dengan sebutir peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Wanita itu terus melangkah maju tanpa sisa kekuatan fisik, melainkan murni bergerak berdasarkan kekuatan niat dan tekad di dalam jiwanya. Beliau berhasil mencapai aliran sungai kecil di ujung tanah milikku, kata Bagus dengan suara yang sangat pelan. Benar, beliau memastikan bayi-bayi ini berada di tempat yang aman terlebih dahulu, barulah setelah itu langkah kakinya berhenti untuk selamanya. Langkah kakinya berhenti, kata Ayana mengoreksi dengan nada datar, karena beliau sendiri yang memilih tempat untuk berhenti. Ibu mencari tempat perlindungan terbaik bagi anak-anaknya terlebih dahulu. Beliau menemukan lumbung padimu. Beliau membawa kami semua masuk ke dalam dan setelah itu Ayana terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menahan gejolak di dadanya. Beliau mengucapkan kata perpisahan kepada kami dengan cara yang sangat layak dan terhormat, lalu membaringkan tubuhnya di atas tanah. Suasana di dalam dapur mendadak menjadi sangat sunyi dan hikmat. Bayi di dalam pelukan Nita mengeluarkan suara lenguhan kecil, dan anak perempuan itu segera menggeser posisi menggendongnya tanpa perlu berpikir panjang. Aku akan membawa dokumen-dokumen penting ini menuju kantor pusat di kota Cheyenne, tegas Bagus menatap langsung ke arah Ayana. Ayana balas menatapnya. Bukan hari ini, lanjut Bagus. Namun, kesanalah akhir dari seluruh perjalanan panjang ini akan bermuara. Kantor Pertanahan Federal, atau bahkan kantor gubernur wilayah jika kita memang terpaksa harus melangkah sejauh itu. Begitu kita berhasil menyerahkan dokumen-dokumen otentik ini di hadapan sepasang mata hukum yang tepat, seluruh jaringan bisnis haram milik Granger akan runtuh berkeping-keping dari dalam. Pria sekelas Granger memiliki banyak hakim di dalam sakunya, kata Ayana mengingatkan. Sebagian besar dari mereka memang bisa dibeli, namun tidak untuk semuanya. Masih ada para pejabat federal di luar sana yang tidak tunduk di bawah perintah uang wilayah. Aku mengenal seorang pria di Fort Laramie, seorang perwira militer berpangkat kapten yang bertugas sebagai kepala urusan logistik. Ia sudah berdinas di sana selama 15 tahun.
Pria itu memiliki jalur hubungan langsung dengan Komisi Pertanahan Federal yang kekuasaannya tidak akan pernah bisa disentuh oleh uang milik Granger. Bagus memajukan posisi tubuhnya ke depan. Ibumu hanya berjarak 3 hari perjalanan lagi dari kota Cheyenne ketika kawanan pembunuh itu menyerbu tempat perkemahan kalian. Itu artinya beliau sudah nyaris berhasil menyelesaikan misinya dan apa yang sudah nyaris selesai bisa kita tuntaskan sampai akhir. Ayana menatap lekat-lekat wajah Bagus. Untuk waktu yang cukup lama ia memilih untuk bungkam. Kemudian dengan suara yang sangat lirih ia bertanya, "Mengapa Anda begitu peduli akan nasib kami? Ini bukan perang milik Anda. Sekarang perkara ini telah menjadi perangku juga," jawab Bagus dengan tegas. "Sejak detik pertama aku melangkah memasang badanku di depanmu di garis pagar pembatas tanahku sore tadi, nasib kalian telah menjadi tanggung jawabku. Aku mengambil keputusan itu dengan kedua belah mata terbuka lebar, sadar akan segala konsekuensi yang akan datang. Tiba-tiba saja, Nita membalikkan badannya dari hadapan tungku masak dan berucap dengan suara yang sangat jelas, kecil, namun terdengar begitu penuh keyakinan. Ibu pernah berpesan kepada kami bahwa pasti akan ada seseorang yang datang menolong. Beliau mengatakan, tetaplah berlari sampai kalian menemukan sosok manusia yang bersedia menolong tanpa mengajukan pertanyaan satupun terlebih dahulu. Bagus menatap anak berusia 8 tahun itu dengan pandangan haru. Nita kembali membalikkan badannya menghadap Tungku. Sebelum Bagus sempat membalas ucapan anak itu, telinganya menangkap sebuah pergerakan dari arah pekarangan luar. Itu bukan suara derap langkah kaki kuda, bukan pula suara siulan angin malam. Itu adalah suara langkah sepasang sepatu bot milik seorang pria yang berjalan kaki mendekati bagian depan rumah dengan sangat hati-hati, datang dari arah pagar pembatas sebelah timur. Bagus segera bangkit dari kursinya dan melangkah mantap mendekati pintu depan bahkan sebelum ketukan pertama sempat mendarat di atas kayu. Ia membuka pintu lebar-lebar. Di atas beranda rumah berdiri salah seorang penunggang kuda anak buah Granger. Pria itu bukan Belcher, melainkan seorang pemuda yang usianya jauh lebih muda, mungkin baru sekitar 25 tahun. Kudanya tampak diikat di kejauhan dekat pagar pembatas, dan ia berdiri di sana dengan posisi topi terlepas di kedua belah tangannya tanpa ada senjata yang terhunus. "Aku datang ke sini bukan untuk mencari keributan dengan Anda," kata pemuda itu membuka suara dengan tergesa-gesa. "Sebuah awal percakapan yang bagus," jawab Bagus dingin. Ia tetap menahan posisi senapannya di tangan, waspada. "Namaku Danny Holt. Aku bekerja sebagai penunggang kuda untuk Granger sudah 2 tahun lamanya." Pria muda itu menelan ludahnya dengan susah payah. "Aku bersumpah, demi makam ibuku sendiri, aku sama sekali tidak tahu perkara pembunuhan wanita itu sampai Belcher membicarakannya dengan santai di tengah perjalanan kembali ke markas malam ini." Bagus tidak merespons, tetap diam menunggu kelanjutan ucapan pemuda itu. "Aku mendaftarkan diri di tempat ini murni untuk bekerja mengurus ternak sapi," lanjut Danny Holt dengan suara bergetar. "Memperbaiki pagar yang rusak, memindahkan hewan ternak dari satu padang rumput ke padang rumput lainnya, hanya itu pekerjaan yang kuinginkan. Aku bukan seorang pembunuh, dan aku menolak keras untuk menjadi bagian dari aksi pembantaian anak-anak kecil. Tidak peduli apapun istilah hukum yang digunakan oleh Granger untuk membenarkan tindakannya." Ia menunduk menatap topinya sejenak, lalu kembali menatap mata Bagus. "Aku tahu apa yang sedang direncanakan oleh Belcher untuk hari esok, dan kupikir Anda juga berhak untuk mengetahuinya. Katakan padaku." Dia sedang mengirim utusan untuk menemui Granger malam ini juga. Menjelang esok siang, Granger sendiri yang akan turun langsung ke tempat ini membawa selembar surat izin penggeledahan resmi dari pengadilan wilayah. Pria itu memiliki seorang hakim di kota Laramie yang bersedia menandatangani dokumen apa saja yang ia inginkan tanpa banyak bertanya. Begitu surat izin itu berada di tangannya, ia memiliki hak legal di mata hukum untuk menggeledah seluruh penjuru tanah milik Anda ini secara sah. Dan jika anak-anak itu berhasil ditemukan di tempat ini, mereka semua akan lenyap untuk selamanya, begitu pula dengan dokumen-dokumen penting yang mereka bawa. Danny Holt menatap lurus ke dalam manik mata Bagus. "Dan setelah hari itu terjadi,
Aku sangsi akan ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melihat anak-anak itu lagi dalam kondisi bernyawa. Kebenaran yang pahit dan dingin dari ucapan pemuda itu seolah-olah membeku di udara di antara mereka. Berapa banyak orang yang akan dibawa oleh Granger besok siang? Tanya Bagus. Berapapun jumlah orang yang ia butuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Pria itu tidak pernah melakukan pekerjaannya dengan setengah-setengah. Bagus mengamati wajah pemuda itu untuk beberapa saat yang cukup lama, mencoba membaca ketulusan di balik guratan wajahnya. Seorang manusia bisa saja berbohong dengan sangat rapi, namun Danny Holt memiliki raut wajah khas dari seseorang yang telah melewatkan waktu tidurnya karena menanggung beban moral yang teramat sangat di dalam hatinya. Beban yang harus segera ia letakkan agar jiwanya bisa tenang. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Bagus akhirnya. Tidak ada, aku hanya... Denny menghentikan kalimatnya sejenak. Aku memiliki seorang adik perempuan yang tinggal di kampung halaman di Kansas. Usianya hampir sama dengan anak perempuan yang kulihat berlari ketakutan sore tadi. Ia mengenakan kembali topinya di atas kepala. Aku tidak bisa memejamkan mataku malam ini jika tidak datang ke sini. Hanya itu saja alasanku. Ia membalikan badannya bersiap untuk pergi. Halt! Panggil Bagus. Pemuda itu menghentikan langkahnya. Jika Granger dan Belcher sampai menyadari bahwa kau datang menemuiku di tempat ini malam ini, apa yang akan terjadi kepada nasibmu? Keheningan malam kembali merayap sejenak. Tidak akan ada hal baik yang akan menimpaku, jawab Danny Holt lirih, lalu melanjutkan langkah kakinya berjalan kembali menuju kudanya. Bagus tetap berdiri di ambang pintu, mendengarkan derap langkah kaki kuda pemuda itu perlahan-lahan menjauh dan menghilang di balik kegelapan. Kemudian, ia melangkah kembali ke dalam rumah, mengambil tempat duduk di meja dapur, lalu menatap Ayana. Anak itu telah mendengar seluruh isi percakapan tadi. Ia duduk dengan posisi tubuh yang sangat kaku, kedua belah telapak tangannya menempel rata di atas permukaan meja kayu, dan otaknya tampak sudah mulai bekerja keras, merancang strategi. Bagus bisa melihat kilatan itu. Anak itu tengah sibuk menyusun kalkulasi di balik sepasang mata gelapnya yang tajam. Besok siang, kata Ayana, memecah keheningan. Itulah informasi yang disampaikan oleh pemuda tadi. Kalau begitu, kita hanya memiliki waktu hingga esok siang. Benar. Ayana menatap tas kulit usang di atas meja, lalu beralih memandang kedua adik bayinya sebelum akhirnya menatap Nita yang saat ini telah meringkuk di sudut bangku kayu dengan salah satu bayi berada di dalam dekapannya. Anak itu tampaknya sudah tidak sanggup lagi menahan rasa kantuknya hingga tertidur dalam posisi duduk tegak. Kalau begitu, kita harus segera angkat kaki dari tempat ini sekarang juga, tegas Ayana. Ya, Bagus menyetujui. Kita harus bergerak. Bagus bangkit berdiri dari kursinya lalu berjalan mendekati jendela, menatap keluar ke arah hamparan tanah Wyoming yang mulai diselimuti oleh kabut fajar yang kelabu. Di dalam benaknya, ia kembali teringat akan sosok seorang wanita bernama Suneka. Seorang ibu yang nekat berlari selama 2 hari berturut-turut dengan sebutir peluru bersarang di tubuhnya, mendekap 2 bayi kembar yang baru lahir di lengannya, membawa tas berisi dokumen-dokumen penting yang dijahit erat pada lapisan kain yang menempel di kulitnya sendiri. Dan ia merenungkan tentang makna mendalam dari keputusan wanita itu memilih tempat untuk menghentikan langkah kakinya. Makna tentang mengapa wanita itu memilih aliran sungai kecil milik Bagus, lumbung padinya, dan tanah pekarangannya untuk merebahkan tubuhnya untuk selamanya. Bagus mulai berpikir bahwa semua jalinan peristiwa ini mungkin bukanlah sebuah kebetulan belaka yang diatur oleh nasib. Ia mulai percaya bahwa ada beberapa perkara di dunia ini yang memang sengaja mencari dan menemukan sosok manusia yang tepat yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan sebuah misi suci. Ia membalikan badannya menjauh dari jendela. Beristirahatlah sejenak, katanya kepada Ayana. Gunakan waktu 2 jam ini untuk memulihkan tenagamu, setelah itu kita akan menyusun rencana perjalanan kita. Ayana menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak membutuhkan istirahat. Kau sangat membutuhkannya. Potong Bagus dengan nada yang tidak menerima bantahan. Hanya saja tubuhmu belum menyadarinya karena ketegangan ini. Ia mengambil selembar selimut wol tebal yang tersampir di sandaran kursi lalu mengulurkannya kepada anak itu. 2 jam dari sekarang, aku akan membangunkanmu. Setelah itu,
Kita akan memikirkan cara bagaimana membawa 4 orang anak kecil membelah wilayah musuh sejauh 60 mil sebelum matahari terbenam esok hari. Ayana menatap selimut wol tersebut, lalu mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Bagus Pramono kembali berjalan menuju kursi kayunya di dekat pintu depan, memangku senapannya di atas lutut. Ia duduk di tengah sisa-sisa kegelapan malam, mendengarkan suara hembusan napas alam Wyoming di sekeliling pondoknya, sembari merenungkan tentang bagaimana sebuah keputusan kecil sanggup mengubah seluruh garis takdir kehidupan seorang manusia. Ia sama sekali tidak pernah meminta untuk terlibat dalam perkara rumit ini. Namun di sisi lain, Suneka juga tidak pernah meminta nasib malang ini menimpa hidupnya. Dan wanita itu tetap memilih untuk terus berlari membelah badai demi melindungi apa yang berharga baginya. Ayana tidak benar-benar tertidur malam itu, dan Bagus sudah menduga hal tersebut sejak awal. Ia menawarkan selimut wol murni karena anak itu memang membutuhkan istirahat secara fisik dan tawaran itu tulus dari lubuk hatinya. Namun, ia bisa melihat kilatan di balik sepasang mata Ayana, sebuah kualitas keheningan yang bukan mencerminkan rasa damai, melainkan sebuah persiapan mental menghadapi badai yang akan datang. Bagus sama sekali tidak merasa terkejut ketika 40 menit kemudian, anak perempuan itu sudah kembali mengambil tempat duduk di seberangnya dengan tas kulit dalam kondisi terbuka lebar di atas meja, dan lembaran-lembaran dokumen penting telah digelar rata di atas permukaannya. "Tunjukkan kepadaku jalur perjalanan yang akan kita tempuh," kata Ayana tanpa basa-basi. Tidak ada kalimat sapaan pembuka, tidak ada ucapan selamat pagi, langsung menuju inti persoalan. Bagus nyaris menyunggingkan senyuman tipis melihat ketegasan anak itu. Ia menarik kursi kayunya mendekat, duduk di samping Ayana, lalu membentangkan selembar peta wilayah yang selalu ia simpan terlipat rapi di dalam laci lemari kayu. Peta itu sudah sangat tua dan tampak usang di beberapa bagian sudutnya, namun tingkat akurasinya masih sangat baik untuk digunakan sebagai panduan. "Benteng Laramie terletak di titik ini," kata Bagus sembari mengetuk permukaan kertas peta dengan ujung jarinya. "Jaraknya sekitar 61 mil ke arah timur laut dari posisi kita saat ini. Jika kita memilih untuk mengambil jalur jalan raya utama, tubuh kita akan terlihat dengan sangat jelas sepanjang perjalanan oleh siapa saja, dan anak buah Granger bisa dengan mudah memotong jalur pergerakan kita sebelum kita sempat keluar dari perbatasan kabupaten ini. Namun, jika kita memilih untuk memotong jalur melewati wilayah lembah sungai Chugwater." Bagus menarik garis imajiner di atas peta menggunakan ujung jarinya. "Jalur ini memang akan menambah jarak perjalanan kita sejauh 8 mil lebih jauh. Namun ia akan menjaga pergerakan kita tetap tersembunyi dari jalanan terbuka selama 30 mil pertama. Lalu, apa yang akan kita hadapi setelah berhasil melewati wilayah lembah tersebut?" tanya Ayana, menyimak dengan serius. "Setelah keluar dari lembah, kita akan sampai di wilayah Hawks Crossing, sebuah daerah permukiman kecil di pedalaman. Di sana ada seorang wanita parubaya bernama Margaret Bowden yang mengelola sebuah toko kelontong serba ada. Wanita itu sudah sering memberikan tempat perlindungan tersembunyi bagi orang-orang yang sedang melarikan diri dari penindasan di masa lalu. Kita bisa mengistirahatkan kuda-kuda kita di tempatnya, lalu menyelesaikan sisa perjalanan sejauh 20 mil terakhir pada keesokan paginya." Ayana mengamati bentangan peta tersebut dengan cermat. Bayi-bayi ini tidak akan sanggup bertahan hidup melakukan perjalanan dalam kondisi cuaca sedingin ini tanpa adanya perlindungan yang memadai. "Aku memiliki sebuah kereta kuda yang dilengkapi dengan penutup terpal kain tebal di bagian belakangnya," jawab Bagus. "Kereta itu memang tidak bisa dipacu dengan sangat cepat, namun desain strukturnya sanggup menahan hawa hangat di dalam ruangan jika kita menyusun tumpukan selimut wol dengan formasi yang tepat. Bagaimana dengan para mata-mata Granger yang sedang mengawasi jalanan luar pekaranganmu saat ini?" Danny Holt mengatakan bahwa mereka menempatkan orang untuk mengintai di sepanjang garis pagar sebelah timur dan di dekat jalur jalan raya utama. Pintu gerbang padang rumput sebelah selatan sama sekali tidak berada di bawah pengawasan mereka.
Kita akan membawa kereta kuda keluar melewati jalur selatan tersebut, memotong jalan melintasi area ladang bera milik keluarga Halsey. Pria itu tidak akan pernah terbangun dari tidurnya sebelum pukul 7 pagi. Dari sana, kita akan berputar arah mendekati jalur masuk menuju lembah dari sisi sebelah barat. Pada saat orang-orang itu menyadari bahwa kita sudah tidak ada lagi di dalam rumah, kita sudah berhasil mencuri waktu perjalanan 1 jam lebih awal di depan mereka. Ayana terdiam selama beberapa saat, matanya terpaku menatap peta. Kemudian, ia bertanya, "Bagaimana Anda bisa seyakin itu bahwa wanita bernama Bowden ini adalah sosok yang bisa kita percayai sepenuhnya?" Karena Margaret Bowden menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mendiang suaminya ditipu hingga kehilangan seluruh tanah milik keluarganya oleh seorang bankir wilayah yang serakah 17 tahun yang lalu. Semenjak hari itu, ia menyimpan rasa amarah yang teramat dalam dan sunyi terhadap setiap pria berkuasa yang semena-mena di tanah ini. Bagus menjeda kalimatnya sejenak. Dan satu alasan tambahan yang tak kalah penting, ia memiliki 3 orang anak laki-laki yang perawakannya jauh lebih besar dan tangguh daripada tubuhku, serta seucung senapan jembatan yang selalu siap siaga di balik setiap daun pintu rumahnya. Sebuah ekspresi yang mendekati rasa kagum dan persetujuan melintas samar di wajah Ayana. Kapan kita akan mulai berangkat? Sebelum matahari terbit. Kita memiliki waktu sekitar 90 menit dari sekarang. Bagus bangkit berdiri dari kursinya lalu melangkah mendekati tungku masak. Di belakang punggungnya, Nita tampak mulai menggeliat dari tidurnya. Anak perempuan itu tertidur dalam posisi duduk tegak, persis seperti posisi terakhir saat Bagus melihatnya, dengan salah satu bayi masih berada di dalam dekapan erat di dadanya. Sementara bayi satunya lagi ditidurkan di dalam sebuah kotak kayu bekas penyimpanan barang yang telah dilapisi oleh Bagus, menggunakan tumpukan jerami kering, serta 2 lembar selimut wol tebal, diletakkan di posisi yang cukup dekat dengan tungku masak. Kondisi itu setidaknya sudah cukup hangat untuk menjaga kelangsungan hidupnya, meski jauh dari kata ideal untuk seorang bayi merah. Nita membuka sepasang matanya perlahan, dan hal pertama yang dilakukannya adalah langsung memeriksa kondisi bayi di dalam pelukannya. Kemudian ia memeriksa kondisi bayi yang berada di dalam kotak kayu, dan terakhir memandang ke arah Ayana. Semua itu dilakukannya secara berurutan dalam satu gerakan refleks yang cepat. Baru setelah itu, ia mengalihkan pandangannya menatap Bagus. "Adik yang ini tidak meminum susunya dengan cukup banyak semalam," kata Nita dengan nada datar. Pandangan matanya tertuju pada bayi yang berada di dalam kotak kayu. Suaranya terdengar sangat tenang dan faktual, namun sorot matanya menyiratkan kecemasan yang mendalam. Bagus berjongkok di samping kotak kayu tersebut. Bayi merah itu masih bernapas. Hembusan napasnya terasa dangkal namun beritme stabil. Warna kulitnya tampak sedikit pucat, tidak selembab saudaranya. "Sudah berapa lama kondisinya melemah seperti ini?" tanya Bagus khawatir. Ayana kini sudah berada di samping Bagus. Ia mengulurkan telapak tangannya, menempelkannya lembut pada permukaan pipi sang bayi. Sifat kelembutan yang terpancar dari gestur tubuhnya itu terasa begitu singkat namun sangat kuat, menyerupai pemandangan sebuah pintu gerbang yang dibuka lalu ditutup kembali dengan cepat dalam keheningan. "Sejak kemarin siang," jawab Ayana lirih, "kondisi fisiknya memang jauh lebih lemah daripada saudaranya semenjak hari pertama dilahirkan. Ibu bahkan sudah mulai mengkhawatirkan keselamatannya semenjak sebelum tempat perkemahan kami diserang," tambah Nita. Bagus bangkit berdiri. Ia berjalan mendekati rak kayu yang tergantung di atas tungku masak, lalu mengambil sebuah kaleng logam berukuran kecil dari sana. Di dalam kaleng itu terdapat sisa-sisa ramuan bunga kamomil kering, serta beberapa lembar daun herbal berwarna gelap yang ia dapatkan dari seorang pedagang suku Shoshone 2 musim dingin yang lalu. Ramuan herbal tradisional yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit pencernaan pada perut. Bagus sendiri sejujurnya tidak tahu pasti apakah ramuan obat ini aman dan berkhasiat jika diberikan kepada seorang bayi merah, namun di sisi lain ia juga tidak punya bukti bahwa ramuan ini akan memperburuk keadaan. "Kita tidak bisa menunda waktu keberangkatan kita sampai matahari terbit esok hari," kata Nita tiba-tiba. Bagus dan Ayana secara bersamaan memalingkan wajah mereka menatap anak perempuan itu.
Anak berusia 8 tahun itu membalas tatapan mata kedua orang dewasa di depannya tanpa berkedip sedikit pun. Jika tubuh adik bayi ini terlanjur menjadi lebih dingin di dalam kereta kuda, sebelum ia sempat meminum ramuan hangat yang cukup, dia tidak akan sanggup bertahan hidup melewati jalur perjalanan tersebut. Kita harus berangkat sekarang juga, selagi kegelapan malam masih pekat menyelimuti bumi. Ayana menyetujui ucapan adiknya. Peluang kita untuk tidak terlihat oleh mata-mata Granger jauh lebih besar jika bergerak dalam kegelapan, dan peluang bayi ini untuk tetap menjaga kehangatan tubuhnya jauh lebih tinggi jika kita terus bergerak aktif di jalanan. Bagus menatap wajah Nita bergantian dengan wajah Ayana. Ayana tidak membalas dengan kata-kata, namun jemari tangannya sudah bergerak sangat cepat melipat kembali dokumen-dokumen penting ke dalam kain minyak lalu memasukkannya ke dalam tas kulit usang miliknya. Kemasi seluruh barang bawaan kalian, perintah Bagus tegas. Kita akan berangkat dalam waktu 20 menit dari sekarang. Bagus melangkah keluar menuju kandang untuk memasang tali kekang pada kuda penarik keretanya. Ia baru saja berhasil mengencangkan setengah bagian dari gesper tali kulit pelana ketika telinganya menangkap sebuah pergerakan mencurigakan di dekat garis pagar pembatas sebelah selatan. Itu bukan suara langkah kaki hewan liar. Itu adalah suara gesekan sol sepatu bot pria di atas permukaan tanah yang membeku, bergerak dengan sangat lambat, hati-hati, dan penuh perhitungan. Jenis kehati-hatian khas dari seseorang yang sedang berusaha sekuat tenaga agar keberadaannya tidak mengundang suara sekecil pun. Bagus segera merapatkan punggungnya pada dinding samping kereta kuda, menahan napasnya dalam-dalam dan mematung. Suara langkah kaki itu mendadak berhenti. Kemudian, sebuah suara terdengar berbisik lirih namun syarat akan urgensi memecah keheningan malam Pramono, Tuan Pramono. Itu adalah suara Danny Holt. Pemuda itu kembali datang menemui Bagus dengan berjalan kaki membelah kegelapan malam, napasnya tampak memburu-memburu di udara dingin. Anda harus segera mengosongkan tempat ini sekarang juga, kata pemuda itu dengan suara bergetar. Posisi tubuhnya berada sangat dekat dengan pagar pembatas, masih tertahan di sisi sebelah luar. Granger sudah menerima laporan dari mata-matanya 1 jam yang lalu. Pria itu memutuskan untuk tidak menunggu kedatangan surat izin resmi dari pengadilan besok siang. Rombongan besar mereka sudah mulai memacu kuda mereka malam ini juga. Berapa banyak orang yang dibawanya? Tanya Bagus dingin. 12 orang, atau mungkin bisa lebih dari itu, jawab Denny cepat. Suara pemuda itu terdengar sangat berbeda dibandingkan dengan nada bicaranya semalam. Rasa gugup dan ketakutan memang masih tersisa di sana. Namun di balik itu semua kini tersirat sebuah ketetapan hati yang bulat. Suara khas dari seorang pria yang telah selesai dengan pergolakan batinnya sendiri dan telah memantapkan pilihannya. Pria itu juga turut membawa seorang wakil syarif kabupaten. Namun dia bukanlah petugas hukum yang asli. Dia adalah seorang bajingan yang namanya masuk ke dalam daftar gaji bulanan milik Granger yang sengaja mengenakan lencana resmi di dadanya ketika Granger membutuhkan tameng agar tindakannya terlihat legal di mata publik. Berapa banyak waktu yang kita miliki sebelum mereka sampai di sini? Kurang dari 1 jam. Mungkin sekitar 40 menit jika mereka memacu kuda mereka dengan sangat keras semenjak meninggalkan markas besar. 40 menit, ulang, Bagus dalam hati. Ia segera menyelesaikan proses pemasangan tali kekang kuda di bawah cengkeraman kegelapan malam murni berdasarkan kebiasaan otot tangannya. Jemari tangannya bergerak lincah melewati setiap tahapan familiar tanpa membutuhkan bantuan cahaya mata sedikit pun untuk melihat. Ia melangkah kembali ke dalam rumah dan mendapati Ayana sudah berdiri tegak di samping pintu masuk dengan tas kulit tersampir melintang di tubuhnya, sementara bayi kedua tampak disembunyikan dengan aman di balik lapisan jubah tebalnya. Kita memiliki waktu 40 menit, kata Bagus memberitahu situasi di luar. Ayana menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Ia telah membungkus tubuh Nita menggunakan setiap lapis pakaian hangat yang mereka miliki di dalam ruangan. Anak perempuan yang lebih muda itu mengikat tubuh bayi satunya lagi erat-erat di balik dadanya menggunakan selembar kain panjang yang dililitkan dengan sangat kencang dan presisi.
persis seperti cara mendiang ibu mereka menggendong mereka di masa lalu. Proses pemuatan barang ke atas kereta kuda berlangsung dengan sangat cepat dan tanpa ada satu kata pun yang terucap di antara mereka. Bagus menggelar tumpukan jerami kering terlebih dahulu di atas lantai kereta, lalu menutupinya dengan 2 lapis selimut wol tebal, dan terakhir memasang penutup terpal kain kanvas tebal yang tali pengikatnya bisa dikendalikan dari dalam area kabin belakang. Ayana membantu Nita naik ke atas kereta dan memosisikan tubuhnya beserta sang bayi agar merasa nyaman. Ketika Ayana bersiap untuk memanjat naik menyusul adiknya, langkah kakinya mendadak terhenti di atas pijakan kayu. "Tunggu sebentar," kata Ayana tiba-tiba. Ia melompat kembali ke bawah, lalu berlari kencang menuju ke dalam lumbung padi. "Ayana, apa yang kau lakukan?" seru. Bagus tertahan. 30 detik kemudian, anak perempuan itu muncul kembali dari dalam lumbung memegang selembar kantong kain yang sudah usang. Kantong kain yang tampaknya telah ia sembunyikan dengan sengaja di balik salah satu tong pakan ternak pada hari sebelumnya. Ia segera memanjat naik ke atas kereta tanpa memberikan penjelasan apapun tentang isi kantong tersebut. Bagus memilih untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk saat ini. Ia memanjat naik ke atas kursi kemudi, mencengkeram tali kendali kuda dengan mantap, lalu mulai menggerakkan kereta kuda keluar melewati pintu gerbang padang rumput sebelah selatan membelah kepekatan malam Wyoming. Mereka bergerak menembus malam tanpa menyalakan lentera atau lampu minyak sedikit pun. Kuda penarik milik Bagus sudah sangat menghafal jalur padang rumput sebelah selatan tersebut dengan baik, dan Bagus sendiri jauh lebih memahami lekuk tanahnya. Mereka berhasil melintasi area ladang bera milik keluarga Halsey di bawah siraman cahaya kelabu yang sangat minim dari rembulan paruh yang tertutup awan hitam. Rasa dingin yang mencengkeram malam itu terasa begitu mutlak, jenis dingin ekstrim yang tidak lagi terasa seperti sebuah fenomena cuaca, melainkan terasa seperti sebuah niat jahat alam yang sengaja ingin membekukan sumsum tulang manusia. Suasana di balik tirai kanvas belakang terasa sangat sunyi. Nita memilih bungkam, begitu pula dengan Ayana. Bayi yang berada dalam kondisi sehat sempat mengeluarkan suara lenguhan kecil sekali sebelum akhirnya kembali tenang. Sementara bayi satunya lagi terasa terlalu sunyi di dalam dekapannya. Bagus tahu betul bahwa Ayana menyadari kondisi adiknya tersebut, namun keduanya memilih untuk tidak membicarakan perkara menakutkan itu sepanjang perjalanan. Mereka baru saja berkendara selama 20 menit dan bersiap untuk membelokkan arah kereta menuju jalur masuk wilayah lembah ketika telinganya menangkap sebuah bunyi yang sangat dihindari. Itu adalah suara derap langkah kaki kuda dalam jumlah besar yang datang dari arah utara. Bergerak dengan sangat cepat, Bagus segera menarik tali kendali untuk menghentikan laju keretanya. Di dalam keheningan, ia mencoba menghitung jumlah ketukan kaki kuda di atas tanah. Ada sekitar 12 penunggang kuda, mungkin lebih. Itu adalah rombongan Silas Granger. Mereka sedang menuju langsung ke arah pondok peternakan milik Bagus. Mereka akan segera menyadari bahwa kita sudah tidak ada lagi di dalam rumah dalam kurun waktu kurang dari 5 menit, kata Ayana membuka tirai kanvas belakang. Suaranya terdengar sangat tenang namun berkarakter kuat. Anak itu rupanya sedang menyusun kalkulasi waktu yang sama persis dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Bagus di kursi kemudi. Setelah itu mereka akan mulai menyebar dan melacak keberadaan kita ke segala penjuru. "Berapa jarak yang harus kita tempuh lagi untuk bisa mencapai jalur masuk lembah?" tanya Bagus. "Sekitar 1 mil atau mungkin 1 mil seperempat lebih jauh." Keheningan kembali merayap sejenak. Suara derap langkah kaki kuda rombongan Granger terdengar samar dari kejauhan, namun ritmenya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat atau menjauh. Ayana mendorong kain kanvas penutup ke samping lalu memanjat maju untuk mengambil tempat duduk di samping Bagus di atas kursi kemudi. Ia mencengkeram erat tas kulit usang di dadanya dengan satu tangan, sementara pandangan matanya menatap tajam membelah kepekatan malam dengan tingkat fokus yang sangat tinggi. Sebuah pemandangan yang untuk 1 detik terasa sangat mengintimidasi bagi Bagus, karena raut wajah anak itu tampak persis seperti bayangan sosok Suneka dalam sisa-sisa mil terakhir perjuangannya sebelum ajal menjemput. "Pacu kudanya lebih kencang lagi," perintah Ayana tegas. Bagus mencambuk tali kendali, memaksa kudanya bergerak maju.
Kereta kuda itu melesat maju membelah kegelapan malam dengan guncangan yang sangat keras, melaju dengan kecepatan yang sebenarnya sangat tidak aman untuk jalur pedalaman seperti itu. Namun Bagus terus mencengkeram tali kendali kuat-kuat sembari membisikkan kata-kata penenang dengan nada rendah kepada kudanya agar hewan itu tidak panik dan kuda itu terus berlari kencang karena ia menaruh rasa percaya yang mutlak kepada tuannya. Ayana duduk membisu di samping Bagus tanpa mengeluarkan satu jeritan ketakutan pun. Dan di suatu tempat di belakang mereka, orang-orang bersenjata anak buah Silas Granger baru saja menginjakkan kaki di pekarangan sebuah pondok peternakan yang kosong, bersiap untuk meledak dalam amarah yang teramat sangat. Mereka berhasil mencapai jalur masuk wilayah lembah dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. Kuda penarik milik Bagus tampak terengah-engah dengan napas yang memburu berat. Bagus segera memperlambat laju keretanya demi menghemat sisa tenaga hewan tersebut, dan tepat pada saat itulah telinga mereka menangkap suara derap langkah kaki kuda kedua dari arah yang berbeda. Suara itu terdengar jauh lebih dekat, bergerak sejajar dengan posisi kereta mereka, datang dari sepanjang garis punggung bukit yang berada tepat di atas wilayah lembah. Seketika itu juga seluruh tubuh Bagus mendadak menjadi dingin membeku, sebuah rasa dingin yang berbeda dari dinginnya hembusan angin malam Wyoming. Ada seseorang dari pihak musuh yang telah mengantisipasi rencana mereka dan memilih untuk mengambil jalur selatan menuju lembah lebih awal. Masuklah kembali ke dalam kabin belakang, perintah Bagus tengah berbisik kepada Ayana. Anak perempuan itu tidak bergeser 1 inci pun dari posisinya. Ayana, masuk ke dalam. Tidak, jawab Ayana tegas. Jika mereka berhasil melihat keberadaan kita saat ini, bersembunyi di balik kain kanvas tidak akan mengubah apapun. Dan jika mereka tidak melihat kita, hal itu juga tidak ada bedanya. Aku akan tetap tinggal di sini, di samping Anda. Bagus tidak memiliki sisa waktu lagi untuk berdebat dengan keras kepala anak itu. Di atas punggung bukit, siluet penunggang kuda misterius itu tampak mulai memperlambat laju hewannya, lalu berhenti sepenuhnya. Bagus segera menghentikan laju kereta kudanya. Segala hal di sekeliling mereka mendadak menjadi sunyi senyap, mematung. Siluet di atas bukit itu tampak berdiri kokoh berlatar belakang langit fajar yang kelabu, menatap lurus ke bawah ke arah posisi kereta mereka berada. Jaraknya sekitar 30 yard di atas punggung bukit. Pria itu hanya diam berdiri, mengawasi. Beberapa detik kemudian, siluet itu memutar arah kudanya lalu berkuda kembali menuju arah berlawanan dengan tempo yang sangat santai, tidak terburu-buru. Pria itu bukanlah anak buah Granger yang ingin menangkap mereka. Bagus baru menyadari kebenaran tersebut 1 detik kemudian setelah memperhatikan dengan seksama cara pria itu duduk di atas pelana kuda, gaya berkuda yang sedikit condong malas pada bahu sebelah kiri dan condong mendukung tumpuan sanggur di sebelah kanan. Pria itu adalah Danny Holt. Pemuda itu sengaja berkuda di sepanjang garis punggung bukit untuk memasang tubuhnya sendiri sebagai pembatas, menghalangi pandangan matanya dan mengaburkan siluet kereta kuda milik Bagus dari kejaran rombongan besar Granger yang sedang meluncur dari arah timur laut. Danny Holt sengaja menjadikan dirinya sendiri sebagai objek sasar tunggal yang akan dilihat oleh kawanan pengejar tersebut sebagai ganti dari keberadaan kereta kuda milik mereka. Bagus mengembuskan napas panjang yang syarat akan rasa syukur di dalam dadanya. Ia kembali memacu kudanya untuk bergerak maju menembus lembah. Mereka berhasil mencapai permukiman Hawks Crossing 1 jam sebelum fajar menyingsing sepenuhnya. Dalam kondisi tubuh yang kaku kedinginan, letih namun masih bernyawa. Margaret Bowden sudah berdiri tegak di ambang pintu masuk toko kelontong, serba ada miliknya. Bahkan sebelum tangan Bagus sempat mengetuk kayu pintu. Wanita parubaya itu menggenggam sebuah lampu minyak di tangan kanannya dan seucung senapan jembatan laras panjang di tangan kirinya. Ia hanya membutuhkan 1 kerlingan mata untuk membaca seluruh situasi pelik yang sedang menimpa kereta kuda tersebut beserta anak-anak di dalamnya. Lalu berucap dengan nada suara yang sangat lugas tanpa basa-basi bahwa anak-anak itu masuk ke dalam rumah sekarang juga, biar aku yang mengurus perkara kuda dan keretamu di luar.
Margaret Bowden adalah seorang wanita bertubuh kekar, tegap, dan berkarakter langsung. Usianya berada di kisaran kepala 6, dengan rambut beruban yang disanggul sangat rapat dan sepasang mata tajam yang tidak akan pernah melewatkan detail sekecil apapun di sekelilingnya. Hanya dalam kurun waktu 3 menit saja, ia sudah berhasil membaringkan bayi yang terbungkus selimut wol tebal di depan perapian rumahnya yang hangat, dan dalam waktu 5 menit, semangkuk susu kambing murni yang hangat sudah siap saji di atas meja. Wanita itu menolak untuk mengajukan pertanyaan satupun, sampai ia memastikan setiap jiwa di dalam ruangan tersebut telah menyantap makanan mereka dengan layak. Barulah setelah situasi tenang, ia mengalihkan pandangannya menatap langsung ke arah Bagus. "Seberapa buruk tingkat keparahan situasi yang sedang kau hadapi saat ini, Tuan Pramono?" tanya Margaret. "Silas Granger," jawab Bagus singkat namun syarat arti. Margaret terdiam sejenak mendengarnya. "Kalau begitu, perkara ini adalah jenis situasi paling buruk yang bisa dialami oleh seorang manusia di tanah ini. Apa rencana selanjutnya? Kita harus bisa mencapai benteng Laramie secepat mungkin. Aku memegang dokumen-dokumen otentik yang bisa membuktikan keterlibatan langsung Granger dalam aksi penipuan pertahanan tanah berskala federal. Jika aku berhasil menyerahkan lembaran-lembaran kertas bukti ini ke tangan Kapten Aldrich di benteng, beliau memiliki kekuatan hukum untuk meneruskannya langsung ke hadapan Komisi Pertanahan Federal di pusat." Margaret beralih menatap Ayana, lalu memandang kedua bayi merah di depan perapian, sebelum akhirnya kembali menatap Bagus dengan pandangan mata yang mantap. "Aku memiliki seorang anak laki-laki yang sudah sangat berpengalaman mengemudikan kereta logistik menuju benteng pada musim dingin lalu," katanya. "Dia mengetahui sebuah jalur tikus di pedalaman yang sama sekali tidak bersentuhan dengan jalur jalan raya utama di titik manapun. Jalurnya memang berupa medan terbuka yang rusak, berbatu, dan sangat sulit untuk dilalui oleh kereta biasa. Namun jalur tersebut akan memastikan pergerakanmu tetap tersembunyi dari setiap jalanan yang berada di bawah pengawasan anak buah Granger. Kapan anakku bisa mulai mengantarmu?" "Dia tidak bisa melakukannya saat ini. Kakinya patah akibat kecelakaan kerja 2 minggu yang lalu." Margaret menjeda kalimatnya sejenak. "Namun, aku sendiri bisa mengantarmu ke sana." Bagus terbelalak menatap wanita tua di depannya. "Kau?" "Aku sudah pernah melewati jalur tikus pedalaman tersebut sebanyak 6 kali berturut-turut bersama mendiang suamiku sebelum ia meninggal dunia," tegas Margaret tanpa ada keraguan sedikit pun di suaranya. "Aku bisa menghafal setiap jengkal kelokan jalurnya bahkan dengan kedua belah mata tertutup sekalipun." Ia menatap Bagus dengan sorot mata yang menuntut kepastian. "Kau katakan tadi bahwa Granger dan kawanan pembunuhnya berada tepat di belakang jalur pergerakanmu. Mungkin mereka berjarak 1 jam perjalanan di belakang kita saat ini. Bisa jadi jauh lebih dekat dari itu jika mereka berhasil menebak jalur lembah dengan cepat. Kalau begitu, tidak ada sisa waktu lagi yang bisa kita gunakan untuk berdebat kusir di sini." Margaret bangkit berdiri dari kursinya dan mulai bergerak sigap mempersiapkan segala hal. "Habiskan makananmu dengan cepat. Aku akan segera menyiapkan kereta kuda kedua di kandang belakang." Semenjak awal mula percakapan, Ayana hanya duduk diam bersandar pada dinding ruangan dengan tas kulit usang didekap erat di pangkuannya, menyimak setiap jengkal kalimat yang terlontar di antara kedua orang dewasa tersebut. Kini, ia mengangkat kepalanya menatap Bagus. Bagus membalas tatapan anak itu. "Wanita itu benar-benar bersungguh-sungguh dengan ucapannya," kata Bagus meyakinkan Ayana. "Aku tahu betul bahwa beliau tidak sedang membual," jawab Ayana lirih. "Namun, bukan perkara itu yang saat ini sedang kupikirkan di dalam benakku." "Lalu, apa yang sedang kau pikirkan?" Ayana mengalihkan pandangannya menatap bayi merah yang terbaring di dekat perapian hangat. Bayi yang sepanjang jalur perjalanan menembus lembah tadi berada dalam kondisi terlalu sunyi, hingga sempat membuat jantung mereka berhenti berdetak sesaat karena ketakutan. Saat ini, orok mungil itu tampak mulai meminum susunya secara perlahan-lahan. Gerakannya memang tidak seberingas dan sekuat saudara kembarnya, namun ia mau membuka mulutnya untuk makan. Margaret rupanya telah mencampurkan sebuah ramuan herbal tambahan rahasia ke dalam susu kambing hangat tersebut, sebuah ramuan yang tidak ia sebutkan namanya, namun khasiatnya terbukti bekerja dengan sangat baik pada tubuh sang bayi. "Ibu kandungku nekat berlari selama 2 hari berturut-turut membelah badai demi bisa mencapai lumbung padimu," kata Ayana dengan suara yang sangat rendah dan bergetar penuh emosi.
Andai sekarang seorang wanita tua yang bahkan belum pernah mengenal atau bertemu dengan suku kami sebelumnya, rela bersusah payah mempersiapkan sebuah kereta kuda di tengah kepekatan malam buta demi membawa anak-anak ibu menuju ke tempat yang aman. Ia mengambil jeda sejenak untuk menenangkan gejolak di dadanya. Mendiang ibu rupanya sudah mengetahui kebenaran akan hal ini sejak lama. Beliau selalu berpesan kepada kami bahwa dunia ini sebenarnya masih memiliki jauh lebih banyak kebaikan di dalamnya, jauh lebih banyak daripada apa yang coba ditanamkan oleh para penguasa serakah yang ingin membuat kita percaya bahwa kebaikan itu sudah punah. Beliau selalu mengatakan bahwa para perampas hak orang lain di dunia ini memang selalu bersuara dengan sangat lantang dan berisik demi menyebarkan ketakutan, sementara para penolong sejati selalu bergerak dalam keheningan dan kesunyian. Namun, keberadaan para penolong itu nyata dan mereka selalu ada di sekitar kita. Saat kita membutuhkan, tambah bagus merenungkan ucapan anak itu. Di sudut ruangan dekat perapian, Nita telah jatuh tertidur pulas di atas lantai papan kayu, dengan bayi merah yang sehat tampak terselip aman di dalam lekukan lengan kecilnya. Sayup-sayup terdengar suara dengkurannya yang halus memecah keheningan. "Tidurlah," kata Bagus lembut kepada Ayana. "Anda terus-menerus melontarkan perintah itu kepadaku sepanjang malam. Namun Anda sendiri sama sekali tidak pernah mempraktikkannya pada tubuh Anda sendiri," balas Ayana dengan sebuah kilatan jenaka yang nyaris menyerupai senyuman tipis di sudut bibirnya. Hanya sekilas saja ekspresi itu muncul sebelum akhirnya ia menariknya kembali dengan cepat menjadi tegar seperti semula. "Aku baru akan memejamkan mataku setelah kaki kita berhasil menginjak lantai benteng Larami dengan selamat." Di luar rumah, di bawah perlindungan kegelapan fajar yang dingin, Margaret Bowden tengah sibuk memasang tali kekang pada kuda penarik keretanya dengan gerakan yang sangat efisien. Suhu udara di luar sana terus merosot tajam mendekati titik beku ekstrim, dan di suatu tempat di belakang jalur pergerakan mereka melintasi lembah, Silas Granger tengah memacu kudanya dengan sangat beringas, memimpin 12 orang bajingan bersenjata lengkap, disertai seorang wakil syerif kabupaten yang rencananya bisa dibeli dengan uang, membawa selembar keyakinan absolut di dalam benaknya bahwa hari ini ia pasti akan berhasil merebut kembali apa yang ia klaim sebagai hak miliknya yang sah. Pria penguasa itu sama sekali belum menyadari fakta bahwa seorang wanita janda berusia kepala 6 bersenjatakan seucung senapan jembatan tua dengan ingatan jalur tikus pedalaman yang terpatri kuat di otaknya akan segera membuktikan bahwa keyakinan absolutnya itu salah besar. Dan di dalam rumah, Bagus Pramono duduk bersandar di bawah temaram siraman cahaya perapian milik orang asing, memangku senapan tuanya di atas lutut dengan posisi badan memasang pagar pelindung di antara 4 orang anak yatim piatu di belakangnya dan pintu masuk depan. Di dalam kesunyian fajar itu, ia mulai merenungkan kembali tentang seluruh rangkaian keputusan kecil yang telah membawanya sampai ke titik ekstrim ini dalam hidupnya. Keputusan spontan yang diambilnya di garis pagar pembatas tanahnya sore tadi, keputusan untuk membuka pintu jebakan ruang bawah tanah dapurnya, keputusan untuk menolak memejamkan mata sepanjang malam. Dan ia menyadari sebuah kebenaran baru bahwa tidak ada satupun dari rangkaian keputusan sulit tersebut yang terasa berat atau menyiksa bagi jiwanya. Sama sekali tidak setelah ia membulatkan tekad untuk melangkah maju. Satu-satunya bagian paling sulit dan menyiksa dari sebuah pilihan adalah momen 1 detik tepat sebelum keputusan itu diambil. Momen ketika pilihan tersebut masih berbentuk sebuah pertanyaan besar yang penuh keraguan di dalam kepala, dan untuk urusan keraguan seperti itu, Bagus sudah selesai dengannya. Ia telah membuang jauh-jauh setiap jengkal keraguan dari dalam hatinya. Margaret Bowden bergerak melintasi setiap sudut ruangan toko kelontong miliknya dengan tingkat efisiensi kerja yang sangat tinggi. Tipe gerakan khas dari seorang wanita yang telah terbiasa mengambil keputusan-keputusan besar yang cepat di bawah tekanan situasi darurat sepanjang sisa hidupnya. Ia mengepak sendiri kotak peti kayu pembungkus perbekalan makanan, tidak meminta bantuan dari siapapun,
dan tidak pula membuang waktu untuk menjelaskan isi dari barang yang dibawanya. Jemari tangannya melesat lincah dari satu rak kayu ke rak kayu lainnya, mengisi penuh peti kayu tersebut, lalu mengangkatnya sendiri menuju ke atas kereta dengan tenaga yang mengejutkan untuk wanita seusianya. Ketika Bagus mengulurkan kedua belah tangannya berniat membantu meringankan beban peti yang diangkatnya, Margaret melemparkan sebuah tatapan mata yang sangat tajam hingga membuat Bagus secara otomatis menurunkan kembali kedua tangannya ke samping dengan canggung. Aku sudah terbiasa mengangkat dan membawa barang-barang berat sendirian tanpa bantuan dari satu laki-laki pun semenjak sebelum tubuhmu dilahirkan ke dunia ini. Anak muda, cetus Margaret tegas. Bagus melangkah mundur satu langkah dengan patuh. Ayana mengawasi seluruh jalannya proses pemuatan barang tersebut dari balik ambang pintu dapur. Tas kulit usang miliknya tetap tersampir mantap di dadanya dan sebuah ekspresi pengakuan yang sangat halus terpancar samar di wajahnya. Seolah-olah anak itu sedang menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat familiar dan ia kenal dengan baik ada di dalam diri seorang wanita asing yang baru ditemuinya. Sebuah detail emosi yang memberikan dampak psikologis yang tidak pernah ia duga sebelumnya di dalam hatinya. Seluruh barang bawaan mereka telah selesai dimuat dan siap untuk berangkat tepat sebelum semburat warna kelabu di langit fajar mulai berubah menjadi terang. Nita sudah mengambil posisi di bagian kabin belakang kereta milik Margaret. Duduk meringkuk di bawah perlindungan 3 lapis selimut wol tebal bersama kedua adik bayinya dengan tingkat kepraktisan berpikir khas dari seorang anak kecil yang telah belajar cara bertahan hidup dengan mengambil kehangatan dimanapun kesempatan itu menawarkan diri. Bayi yang berukuran lebih kecil, bayi yang sempat membuat jantung mereka berhenti berdetak sesaat karena ketakutan sepanjang malam tadi tampak sudah mulai membuka mulutnya untuk menyusu kembali. Gerakannya memang masih lambat, namun ia mau makan dengan konsisten. Bagus mengikatkan tali kekang kuda tunggangannya sendiri pada bagian belakang struktur kereta kayu milik Margaret, lalu memanjat naik mengambil tempat duduk di samping wanita tua itu di atas kursi kemudi depan. Jalur sepanjang 10 mil pertama adalah bagian medan yang paling sulit dan menyiksa bagi ketahanan kereta kita, kata Margaret sembari menghentakkan tali kendali kuda untuk menggerakkan roda. Medannya berupa tanah pedalaman yang rusak, dipenuhi oleh hamparan batuan terjal yang tajam serta rintangan aliran sungai kecil yang harus diseberangi secara langsung. Baru setelah berhasil melewati batas 10 mil tersebut, medannya akan mulai sedikit terbuka dan landai. Berapa lama perkiraan waktu yang kita butuhkan untuk bisa menginjakkan kaki di gerbang benteng? Tanya Bagus, matanya waspada menatap ke depan. Sekitar 12 jam perjalanan, jika kondisi tanah di bawah kita tetap kokoh menopang beban kereta, namun bisa memakan waktu jauh lebih lama dari itu jika kondisi tanahnya mulai melunak akibat cuaca, jawab Margaret sembari melirik tipis ke arah Bagus. Dan percayalah padaku, tanah di depan kita tidak akan bersikap ramah hari ini. Mereka pun mulai bergerak membelah sisa-sisa kegelapan fajar yang dingin. Jalur tikus pedalaman yang dipilih oleh Margaret terbukti melahirkan semua janji nyata yang diucapkannya. Sebuah medan yang sangat rusak, kasar, dipenuhi guncangan hebat, namun posisinya benar-benar terisolasi dan sama sekali tidak akan pernah bisa terlihat oleh sepasang mata hukum atau mata-mata milik Granger yang sedang mengintai di sepanjang jalur jalan raya utama. Bagus mencengkeram erat papan kayu sandaran kursi, kemudi demi menjaga keseimbangan tubuhnya, sementara sepasang matanya terus bergerak aktif menyapu setiap sudut pandang, dari depan ke belakang, dari sisi kiri ke sisi kanan, memindai setiap jengkal garis punggung bukit, celah-celah di antara pepohonan, serta setiap bayangan hitam yang tampak mematung terlalu lama di kejauhan. Mereka baru saja bergerak aktif selama hampir 1 jam ketika suara Ayana terdengar berbisik dari balik tirai kanvas belakang. Ada seseorang yang sedang mengikuti jalur pergerakan kita dari belakang. Telinga Bagus sebenarnya sudah menangkap getaran suara asing tersebut beberapa menit sebelum Ayana membuka suara. Itu adalah suara derap langkah kaki dari seekor kuda tunggal yang sengaja menahan ritme kecepatannya di kejauhan. Menjaga jarak konstan di belakang kereta mereka, tidak mencoba memperdekat jarak, namun tidak pula membiarkan dirinya tertinggal di belakang. Sudah berapa lama kau merasakan kehadirannya?
seru Bagus menoleh ke belakang. Semenjak roda kereta kita pertama kali berputar meninggalkan pekarangan Hawks Crossing, jawab Ayana pasti. Bagus mengalihkan pandangannya menatap Margaret di sampingnya. Aku sudah mengetahuinya semenjak tadi, kata wanita tua itu tanpa menggeser fokus matanya dari jalur di depan. Telingaku sudah menangkap getaran suaranya sejak 20 menit yang lalu. Itu adalah seorang penunggang kuda tunggal. Jika dia benar-benar salah satu dari kawanan pembunuh anak buah Granger, mereka pasti sudah meluncur menyerang kereta kita semenjak tadi di medan terbuka. Danny Holt, bisik Bagus lirih, menebak nama pria misterius tersebut. Pemuda dari malam tadi. Anak muda itu tampaknya terus-menerus dipaksa berjalan mengikuti bisikan hati nuraninya semenjak semalam. Tampaknya ia tidak bisa menghentikan langkah kakinya untuk berbuat benar, kata Margaret dengan sebuah nada suara yang menyiratkan rasa hormat dan persetujuan yang dalam. Baiklah kalau begitu, selama ia memilih untuk tetap berada di barisan paling belakang dan tidak mencoba mendatangkan masalah atau keributan bagi kita, aku tidak punya alasan untuk memulai pertengkaran dengan seorang pria yang sedang berjuang mengikuti kata hatinya sendiri. Rintangan penyeberangan aliran sungai kecil yang pertama muncul menghadang jalur mereka dengan sangat cepat dan memberikan hantaman guncangan yang cukup keras pada struktur kereta. Debit air sungai ternyata mengalir jauh lebih tinggi daripada perkiraan awal Margaret. Lelehan salju dari puncak gunung yang mencair akibat perubahan suhu malam hari tampak mendorong volume air mengalir dengan sangat deras dan dingin, membelah dasar sungai yang dipenuhi oleh batuan besar yang licin. Struktur roda kereta kayu itu bergoyang hebat dan miring ke satu sisi saat memaksa masuk membelah arus air. Salah seorang bayi di kabin belakang terdengar mengeluarkan jeritan menangis karena terkejut oleh guncangan kasar tersebut. Namun, detik berikutnya suara Nita langsung terdengar mengalun lembut. Berbicara dengan nada suara yang sangat stabil, tenang, dan penuh kasih sayang untuk menenangkan sang adik. Bahkan sebelum Bagus sempat berhasil menarik sol sepatu botnya dari cipratan air sungai yang masuk ke kabin depan, mereka berhasil melewati rintangan pertama dengan selamat. Namun, jalur penyeberangan sungai yang kedua, yang berada sekitar 3 mil lebih jauh di depan, terbukti melahirkan tingkat kesulitan yang jauh lebih mengerikan bagi keselamatan mereka. Jalur pendekatan menuju ke arah bibir air berupa sebuah tepian tanah yang sangat sempit dan curam, berbatasan langsung dengan penurunan sudut yang tajam menuju ke dasar sungai. Struktur kereta terpaksa meluncur turun dengan posisi sudut miring yang sangat tidak ideal hingga membuat seluruh rangka kayu kendaraan bergetar hebat dan mengeluarkan suara derit yang memilukan seolah-olah akan patah menjadi dua. Bagus merasakan sensasi ban roda bagian belakang kereta mulai kehilangan traksi dan tergelincir slip di atas tanah berlumpur. Tanpa membuang waktu satu detik pun, ia segera mencengkram tuas rem darurat kuat-kuat dan melemparkan seluruh bobot berat tubuhnya ke arah belakang demi mengimbangi titik keseimbangan kendaraan. Margaret sekuat tenaga menarik tali kendali kuda penariknya dengan urat-urat tangan yang menegang kaku, memaksa hewan itu bertumpu kuat pada kakinya, dan kuda itu tampak berjuang keras mencakar permukaan tanah. Untuk 4 detik yang terasa sangat panjang dan menyiksa di dalam keheningan malam, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa memastikan apakah kereta mereka akan terbalik atau selamat. Kemudian, dengan sebuah sentakan keras, ban roda belakang berhasil menemukan kembali cengkeramannya di atas batu dan mereka berhasil menyeberangi arus sungai tersebut sampai ke seberang. Bagus menyandarkan kembali punggungnya pada kursi kemudi, mengembuskan napas panjang yang tertahan di dadanya selama beberapa saat demi menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Apakah kondisi kalian di belakang sana baik-baik saja? Seru Bagus memastikan keselamatan penumpang di kabin belakang. Kami semua baik-baik saja di sini, jawab Ayana dari balik tirai. Nada suaranya terdengar sedikit tercekat, menahan ketegangan namun karakternya tetap stabil. Nita, bagaimana kondisimu? Adik-adik bayi dalam kondisi yang sangat aman, sahut suara Nita dari dalam. Aku juga baik-baik saja. Margaret tidak membuang sisa waktu yang mereka miliki untuk beristirahat. Ia terus mencambuk tali kendali untuk memaksa kudanya berjalan aktif membelah medan pedalaman. Menjelang pertengahan hari, kondisi pemandangan langit di atas kepala mereka mulai menunjukkan perubahan visual yang sangat drastis.
Warna biru cerah fajar telah memudar sepenuhnya dari cakrawala, berganti menjadi hamparan warna kelabu yang sangat datar, pucat, dan terasa menggantung tebal dengan bobot yang berat di udara. Jenis warna kelabu pekat khas yang akan langsung dikenali secara instan oleh setiap orang yang telah lama menghabiskan sisa hidupnya di pedalaman Wyoming sebagai sebuah pertanda buruk alam. Badai salju besar akan segera datang menyapu tempat ini, kata Margaret memecah keheningan dengan nada serius. Seberapa besar tingkat intensitas ketebalan salju yang akan jatuh? Tanya Bagus. Matanya menatap cemas ke langit. Cukup tebal untuk mengubur jejak pergerakan kita, namun juga cukup tebal untuk membekukan sumsum tulang manusia jika kita tidak waspada, jawab Margaret tanpa menurunkan tempo kecepatan keretanya sedikit pun. Hembusan butiran salju pertama mulai turun membasahi bumi sekitar 1 jam kemudian. Pada awalnya, intensitas jatuhnya butiran es tersebut terasa sangat ringan, lembut, dan tampak indah menari-nari di tiup angin malam. Jenis keindahan alam semu yang sejujurnya tidak pernah membawa kabar baik bagi siapa saja yang sedang terjebak di tengah jalanan terbuka pedalaman. Dalam kurun waktu kurang dari 40 menit, situasi keindahan semu itu berubah menjadi sebuah teror nyata yang sangat serius. Dalam waktu 1 jam, bentangan badai salju telah bertransformasi menjadi sebuah dinding putih raksasa yang bergerak secara horizontal membelah punggung bukit pegunungan, memangkas jarak pandang mata mereka secara drastis hingga menyisakan jarak pandang maksimal hanya sejauh 30 yard saja di depan hidung, serta memicu penurunan suhu udara ekstrim yang terjadi dengan sangat cepat hingga Bagus bisa merasakan hawa dingin menusuk itu mulai menembus pertahanan setiap lapis pakaian tebal yang dikenakannya. Sayup-sayup dari balik tirai kanvas belakang, ia mendengar Nita terbatuk sekali. Suara batuk yang terdengar sangat tajam, pendek, sebelum akhirnya kembali sunyi. Namun getaran suara batuk anak itu seolah-olah tertinggal dan menancap erat di dalam dada Bagus, menimbulkan rasa kecemasan yang mendalam. Ia membalikkan tubuhnya menoleh ke belakang. Nita, kau baik-baik saja? Sebuah jeda terjadi sebelum suara anak itu terdengar membalas dari dalam. Aku baik-baik saja di sini. Suara anak itu sama sekali tidak terdengar baik-baik saja di telinga Bagus. Nadanya terdengar seperti suara khas dari seorang anak kecil yang tubuhnya telah terpapar hawa dingin ekstrim selama 2 hari berturut-turut tanpa jeda. Dan kini organ fisiknya mulai menuntut pembayaran tagihan pengorbanan tersebut. Secara paksa, cara alami tubuh manusia dalam mempresentasikan surat tagihan kesehatan pada akhirnya. Margaret, kata Bagus dengan nada khawatir menatap wanita di sampingnya. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan saat ini, Tuan Pramono, potong Margaret sebelum Bagus sempat menyelesaikan kalimatnya. Kita tidak punya pilihan lain selain terus memaksa kereta ini menembus badai. Menghentikan laju kendaraan dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini justru akan mendatangkan risiko kematian yang jauh lebih mengerikan bagi keselamatan anak-anak itu. Bagus kembali memalingkan wajahnya menatap lurus ke depan, mencengkeram erat papan kayu sandaran kursi kemudi, sembari memikirkan nasib seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang saat ini mungkin sedang menahan serangan demam tinggi yang mulai membakar paru-parunya di dalam kabin belakang, serta nasib 2 bayi laki-laki kembar yang sudah tidak memiliki sisa cadangan energi sedikit pun di dalam tubuh mungil mereka untuk dibakar demi mempertahankan kehangatan hidup. Dan nasib seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang telah melewatkan waktu tidurnya selama 3 hari berturut-turut, melainkan hanya tertidur dalam fragmen-fragmen pendek yang tidak layak, namun tubuhnya tetap dipaksa duduk dengan posisi tegak sempurna di dalam kabin belakang kereta, sembari menggenggam erat tas kulit usang di dadanya, seolah-olah benda usang tersebut adalah satu-satunya jangkar kehidupan yang menjaga jiwanya agar tidak terlempar keluar dari muka bumi. Di dalam benaknya, Bagus kembali teringat akan sosok Suneka. Ia teringat akan makna dari sebuah perjuangan berlari membelah batas kemampuan manusia. Pacu kudanya lebih kencang lagi, perintah Bagus dengan nada suara yang syarat akan ketetapan hati yang keras. Margaret mematuhi perintah itu dan terus mencambuk tali kendali. Mereka sedang berjuang menavigasi kereta, memotong jalur lintasan sebuah punggung bukit, bergerak dengan tempo yang sangat lambat.